Sebagian besar di antara kita memang barisan dari pendukung Pak Jokowi. Di antara kita. Mas Ganjar, yang insya Allah Mas Presiden, kebetulan saya dari Cirebon, saya dari Keraton Kanoman Mas, maka panggilnya Mas. Baik, izin rekan-rekan dan senior semua, saya dikasih amanah untuk mewakili rekan-rekan mengatakan deklarasi kita untuk kemenangan Mas Ganjar. Baik, deklarasi 1000 lawyer untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Rekan-rekan mengikuti apa yang kemudian saya baca. Menyatakan bahwa kami siap mendukung dan memenangkan Bapak Haji Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden Indonesia periode 2024-2029 yang selama ini terbukti merupakan putra terbaik bangsa yang memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika, bahwa kami siap mengkampanyekan secara penuh visi, misi, dan program kerja Haji Ganjar Pranowo dalam melanjutkan program pembangunan di segala bidang yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Bahwa kami menyatakan siap melakukan advokasi dan bantuan hukum kepada Haji Ganjar Pranowo dan seluruh relawannya. Jakarta 25 Juni 2023, DPP Ganjar Lawan Development Center. Demikian, sebelum saya turun, saya juga ikut memberikan semangat. Kalau saya mengatakan Ganjar Presiden, kalau saya mengatakan dan tidak, maka menangkan Presiden Ganjar. Baik. Ganjar Presiden! Ganjar Presiden! Ganjar Presiden! RKJI! Ganjar! Baik, terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bapak Didi Tasidi atas pimpinan deklarasinya. Silakan kembali ke tempat duduk. Hadirin silakan untuk duduk kembali. Luar biasa komitmen kita semua melalui deklarasi ini. Boleh tepukan tangan yang meriah sekali lagi. Luar biasa. Selanjutnya, mari bersama kita mendengarkan pesan dan arahan dari calon Presiden Republik Indonesia 2024, Bapak Haji Ganjar Pranowo. Silakan naik ke atas panggung. Ganjar! 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 GLDC! Menangkan Ganjar! GLDC! Menangkan Ganjar! Tapi mic-nya baterainya mau habis itu. Ya karena tadi semangat sekali kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ada nggak kamera yang nyorot saya kemudian dikonekkan dengan YouTube Zoom? Kameranya yang mana yang di sana? Ada? Oke. Saya boleh di close up Mas di situ? Boleh di close up nggak? Boleh? Ditampilkan di monitor untuk operator. Boleh juga yang lain dimatikan dulu yang ikut Zoom. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ada Pak Yasona Lawli di sini. Apakah saya perlu memperkenalkan lagi? Rasanya tidak perlu kita kenal. Mas Bas, terima kasih. Mas
Mbak Sarah ini nemenin saya keliling ke banyak tempat. Terima kasih kawan-kawan dari GLBC. Terima kasih. Bapak Ibu teman-teman, tapi saya agak takut juga ini. Ini 1000 lawyernya ada di mana begitu Pak Yasona? Ternyata 1000 lawyernya hari ini hadir di seluruh pelosok Indonesia dan ternyata mengikuti melalui Zoom. Saya mau lambaikan tangan dulu untuk kawan-kawan yang ikut di acara Zoom. Wah, semuanya boleh lambaikan tangan semuanya. Ya. Makasih bro. Semuanya yang hari ini bisa mengikuti. Ada beberapa hal yang tentu saja menjadi begitu penting buat GLBC. Karena ini saya kira lembaga pertama dalam konteks pilpres yang dibentuk. Nanti akan banyak sekali persoalan. Sekarang tersinggung sedikit aja marah. Tersinggung sedikit sekarang ada laporan ke polisi. Sedikit aja. Barangkali kita menggunakan medsos karena situasi sangat emosional kemudian jadi perkara. Polisi itu seringkali menjadi juru damai dan metre 10.000 menjadi sangat laku. Maka saya titip yang pertama, pendukungnya Ganjar Pranowo tidak boleh membuli, tidak boleh main hoax. Ya. Kita punya etika, kita punya cara berpikir yang sehat, ya. Ada data, ada fakta yang bisa ditampilkan, itu boleh. Tapi kalau ngarang-ngarang apalagi hoax, menipu, jangan. Dan saya titip pesan, demokratisasi sudah berjalan, pilpres bukan kali ini. Kemarin juga sudah pilpres. Dan kita semua punya pengalaman itu. Pasti yang ada di sini kemarin ada yang mendukung Pak Jokowi, ada yang mendukung calon lain. Yakin saja itu. Ya. Tapi hari ini sudah selesai. Semua sudah bergabung. Bagaimana kemudian kita bisa berjalan bersama-sama. Nah, pada konteks itulah karena sudah terbiasa kita mengikuti pemilu, maka yuk kita jaga perasaan saudara-saudara kita. Maka yuk saya ajak, kalau kawan-kawan berbicara tidak membawa isu agama, tidak membawa isu suku, ya. Tidak membawa isu golongan-golongan. Kalau itu bisa kita lakukan, maka kita bisa tunjukkan bagaimana keberadaan kita dalam pemilu. Itulah uji kedewasaan dalam demokrasi. Yang berikutnya, untuk seluruh pendukung Ganjar Pranowo, sabar ya. Sabar pertama, belum ada pasangannya. Kamu gak usah banyak tanya, sabar, sebentar lagi berproses. Sabar kedua, banyak partai yang sekarang akan bekerja sama dan insya Allah akan datang kembali beberapa partai. Sabar yang ketiga, ini belum kampanye, ya. Karena ini belum kampanye, maka sosialisasi, maka deklarasi, kita juga harus membawa etika itu. Jadi mengajak memilihnya nanti saja. Agar kemudian kita juga mengedukasi publik bahwa belum saatnya kampanye. Tapi kita konsolidasikan kekuatan ini agar semua bersiap-siap sambil mengedukasi publik. Bapak Ibu, ini beberapa catatan penting dan tentu saja kawan-kawan lawyer ketika Yasona menyampaikan, Mas ini bukan hanya lawyer, ada banyak pengusaha, ada TikTokers tadi ya Pak, ada TikTokers, terus kemudian ada anak-anak muda. Ada anak yang pernah muda dan ada yang pernah muda sekali tapi sekarang dia mengaku muda gitu ya. Itu namanya semangat dan itu boleh. Contohnya Pak Yasona. Dari dulu saya kenal ya segitu terus, muda terus, semangat terus. Kita yang lebih tua ini malu sama Pak Yasona. Bapak Ibu teman-teman, para lawyer dan semua yang sudah berkumpul,
kami senang termasuk yang ada di daerah yang sekarang mengikuti secara Zoom. Kami mohon bisa dibantu diidentifikasi problem-problem yang sekiranya punya potensi untuk bisa memunculkan dispute, konflik. Tolong betul. Karena apa? Tugas kita untuk meredam. Yang kedua, mari kita berimajinasi pada saat kemudian terjadi pemilihan. Dan dispute biasanya terkait dengan penghitungan suara, sah dan tidak sah. Siapa yang berkampanye, siapa yang menjadi tim sukses, semua sifatnya legal formal, sampai nanti coblosan, sampai penghitungan, terus saja. Tolong ini dijaga betul. Dan menghitungnya, kalau ini banyak, kami berharap di setiap daerah nanti bisa menempel dengan tim sukses, menempel dengan partai pengusung, menempel dengan para relawan, karena relawannya banyak sekali. Jadi pada saat kita bertemu relawan, wow, kami tidak bisa menghitung. Mas Ahmad Basara yang menghitung. Lama-lama saya lihat dia tambah stres gitu kan. Tiap hari datengin orang, tiap hari cuma minta jadwal. Itu Indonesia. Bahkan tidak jarang jadwalnya di luar negeri ya Mas Bas ya. Kemarin kawan-kawan di Amerika bersatu, di Eropa, di Australia, ya, di Hong Kong, mereka bergerak semuanya. Saya terharu dan ini adalah kekuatan yang rasa-rasanya pada saat ya 2 pilpres kemarin kita memang berjalan bersama-sama. Sebagian besar di antara kita memang barisan dari pendukung Pak Jokowi. Di antara kita, sebagian besar. Nah, dengan 53% suara dari kelompok milenial dan generasi Z inilah yang kemudian menjadi potential voters, mereka yang akan menjadi pemilih pemula. Mungkin dari BLDC juga akan bisa masuk ke sana lewat para tiktokersnya untuk mengajak, mengedukasi, berpolitik yang baik, penuh dengan kesantunan, tahu jadwal politik, dan tahu fakta-fakta sejarah yang ada. Sehingga semua calon pemilih akan mendapatkan referensi yang cukup untuk menentukan pilihannya. Bapak Ibu terima kasih. Saya terharu dan dibisikin Mas Basara. Ini warrior, hebat-hebat, yang biasanya kalau membuat acara pasti berhotel berbintang. Tapi hari ini bersama dengan rakyat yang paling bawah. Hari ini lawyernya bersama dengan rakyat di gang sempit. Maka mudah-mudahan ini sebuah pertanda bagaimana kita akan bersama mereka sampai nanti. Bapak Ibu terima kasih. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tujuan dari deklarasi sebenarnya kita sudah jalan, kita sudah melakukan kampanye yang baik, kita harapkan budaya, tapi lebih spesifik lagi para pengajar siap mendampingi karena saat ini misalkan di media sosial banyak sekali yang menghantam capres kita, sehingga kita siapkan itu untuk mendampingi ini. Semua akan kita antisipasi, tapi paling tidak kita ingin pemilu ini berjalan dengan damai, pemilu ini berjalan sesuai dengan rule of the game. Jadi sekali lagi, ini pengacara lebih bukan betul ya Pak. Kita akan mendampingi Pak Ganjar pilpres saja pasca. Sama warga dari
disampaikan. Silakan. Kalau kami dari GLDC Ganjar Law and Development Center yang bukan hanya di hukum, tapi kami bergerak di semua bidang ekonomi, lingkungan, kami juga bergerak di komunitas, hobi dan sebagainya. Kami melihat sosok Pak Ganjar ini adalah sebagai paket lengkap, ya. Paket lengkap. Jadi beliau itu dari segala aspek kami melihat beliaulah yang paling cocok sebagai penerus daripada presiden yang sudah baik sekali ini, Presiden Jokowi. Terbaik adalah Pak Ganjar. Terima kasih. Pak Soni Dana Paramita. Joshua Novikupulu. Pak Soni Dana Paramita sebagai Ketua Umum GLDC, saya Joshua Novikupulu sebagai Sekjen. Ini di sebelah ini semua adalah ketua. Kami bergerak secara nasional ya, seluruh Indonesia GLDC. Ini kantor DPD-nya. Terima kasih. Yang insya Allah Mas Presiden, kebetulan saya dari Cirebon, saya dari Keraton Kanoman Mas, maka panggilnya Mas. Baik, izin rekan-rekan dan senior semua, saya dikasih amanah untuk mewakili rekan-rekan membacakan deklarasi kita untuk kemenangan Mas Ganjar. Baik, deklarasi 1000 lawyer untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Rekan-rekan mengikuti apa yang kemudian saya baca. Menyatakan bahwa kami siap mendukung dan memenangkan Bapak Haji Ganjar Pranowo dalam pemilihan Presiden Indonesia periode 2024-2029 yang selama ini yang memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika, bahwa kami siap mengkampanyekan secara penuh visi, misi dan program kerja Haji Ganjar Pranowo dalam melanjutkan program pembangunan di segala bidang yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Bahwa kami menyatakan siap melakukan advokasi dan bantuan hukum kepada Haji Ganjar Pranowo dan seluruh relawannya. Jakarta 25 Juni 2023, DPT Ganjar Law and Development Center. Demikian, sebelum saya turun, saya juga ikut memberikan semangat. Kalau saya mengatakan Ganjar Presiden, kalau saya mengatakan dan tidak, maka menangkan Presiden Ganjar. Baik. Ganjar Presiden! Ganjar Presiden! Ganjar Presiden! RKJI! Ganjar! Baik, terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bapak Didi Tasidi. Atas pimpinan deklarasinya, silakan kembali ke tempat duduk. Hadirin silakan untuk duduk kembali. Luar biasa komitmen kita semua melalui deklarasi ini. Boleh tepukan tangan yang meriah sekali lagi. Luar biasa. Selanjutnya, mari bersama kita mendengarkan pesan dan arahan dari calon Presiden Republik Indonesia 2024, Bapak Haji Ganjar Pranowo. Silakan naik ke atas panggung.
mic-nya baterainya mau habis itu. Ya karena tadi semangat sekali kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ada nggak kamera yang nyorot saya kemudian dikonekkan dengan ikut Zoom? Kameranya yang mana yang di sana? Ada? Oke. Saya boleh di close up mas di situ? Boleh di close up nggak? Boleh? Ditampilkan di monitor untuk operator? Boleh juga yang lain dimatikan dulu yang ikut Zoom. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ada Pak Yasona Lauli di sini. Apakah saya perlu memperkenalkan lagi? Rasanya tidak perlu kita kenal. Mas Bas, terima kasih atas arah ini nemenin saya keliling ke banyak tempat. Terima kasih kawan-kawan dari GLDC. Terima kasih. Bapak Ibu teman-teman, tapi saya agak takut juga ini. Ini 1000 lawyernya ada di mana begitu Pak Yasona? Ternyata 1000 lawyernya hari ini hadir di seluruh pelosok Indonesia dan ternyata mengikuti melalui Zoom. Saya mau lambaikan tangan dulu untuk kawan-kawan yang ikut di acara Zoom. Wah, semuanya boleh lambaikan tangan semuanya. Ya. Terima kasih bro. Semuanya yang hari ini bisa mengikuti. Ada beberapa hal yang tentu saja menjadi begitu penting buat GLDC. Karena ini saya kira lembaga pertama dalam konteks pilpres yang dibentuk. Betul, nanti akan banyak sekali persoalan. Sekarang tersinggung sedikit aja marah. Tersinggung sedikit sekarang ada laporan ke polisi. Sedikit aja. Kadang-kali kita menggunakan medsos karena situasi sangat emosional kemudian jadi perkara. Polisi itu seringkali menjadi juru damai dan metre 10.000 menjadi sangat laku. Maka saya titip yang pertama, pendukungnya Ganjar Pranowo tidak boleh membuli, tidak boleh main hoax. Nah, kita punya etika, kita punya cara berpikir yang sehat, ya. Ada data, ada fakta yang bisa ditampilkan, itu boleh. Tapi kalau ngarang-ngarang apalagi hoax, menipu, jangan. Dan saya titip pesan, demokratisasi sudah berjalan, pilpres bukan kali ini. Kemarin juga sudah pilpres. Dan kita semua punya pengalaman itu. Pasti yang ada di sini kemarin ada yang mendukung Pak Jokowi, ada yang mendukung calon lain, yakin saja itu. Ya. Tapi hari ini sudah selesai, semua sudah bergabung. Bagaimana kemudian kita bisa berjalan bersama-sama. Nah, pada konteks itulah karena sudah terbiasa kita mengikuti pemilu, maka yuk kita jaga perasaan saudara-saudara kita. Maka yuk saya ajak, kalau kawan-kawan berbicara tidak membawa isu agama, tidak membawa isu suku, tidak membawa isu golongan-golongan. Kalau itu bisa kita lakukan, maka kita bisa tunjukkan bagaimana keberadaban kita dalam pemilu. Itulah uji kedewasaan dalam demokrasi. Yang berikutnya, untuk seluruh pendukung Ganjar Pranowo, sabar ya. Sabar pertama, belum ada pasangannya. Tidak usah banyak tanya, sabar, sebentar lagi berproses. Sabar kedua, banyak partai yang sekarang akan bekerja sama dan insya Allah akan datang kembali beberapa partai. Sabar yang ketiga, ini belum kampanye, ya. Karena ini belum kampanye, maka sosialisasi, maka deklarasi, kita juga harus membawa etika itu. Jadi mengajak memilihnya nanti saja. Agar kemudian kita juga mengedukasi publik bahwa belum saatnya kampanye. Tapi kita konsolidasikan kekuatan ini
agar semua bersiap-siap sambil mengedukasi begitu. Bapak Ibu, ini beberapa catatan penting dan tentu saja kawan-kawan lawyer ketika Yasona menyampaikan, Mas ini bukan hanya lawyer, ada banyak pengusaha, ada tiktokers tadi ya Pak, ada tiktokers, terus kemudian ada anak-anak muda, ada anak yang pernah muda, dan ada pernah yang pernah muda sekali tapi sekarang dia mengaku muda gitu ya. Itu namanya semangat dan itu boleh. Contohnya Pak Yasona. Dari dulu saya kenal ya segitu terus, muda terus, semangat terus. Kita yang lebih tua ini malu sama Pak Yasona. Bapak Ibu, teman-teman, para lawyer dan semua yang sudah berkumpul, kami senang termasuk yang ada di daerah yang sekarang mengikuti secara Zoom. Kami mohon bisa dibantu diidentifikasi problem-problem yang sekiranya punya potensi untuk bisa memunculkan dispute, konflik. Tolong betul. Karena apa? Tugas kita untuk meredam. Yang kedua, mari kita berimajinasi pada saat kemudian terjadi pemilihan. Dan dispute biasanya terkait dengan penghitungan suara, sah dan tidak sah. Siapa yang berkampanye, siapa yang menjadi tim sukses, semua sifatnya legal formal, sampai nanti coblosan, sampai penghitungan, terus saja. Tolong ini dijaga betul. Dan menghitungnya, kalau ini banyak, kami berharap di setiap daerah nanti bisa menempel dengan tim sukses, menempel dengan partai pengusung, menempel dengan para relawan. Karena relawannya banyak sekali. Jadi pada saat kita bertemu relawan, wow, kami tidak bisa menghitung. Mas Ahmad Basara yang menghitung. Lama-lama saya lihat dia tambah stres gitu kan. Tiap hari datengin orang, tiap hari cuma minta jadwal. Itu Indonesia. Bahkan tidak jarang jadwalnya di luar negeri ya Mas Bas ya. Kemarin kawan-kawan di Amerika bersatu, di Eropa, di Australia, ya, di Hong Kong, mereka bergerak semuanya. Saya terharu dan ini adalah kekuatan yang rasa-rasanya pada saat ya 2 pilpres kemarin kita memang berjalan bersama-sama. Sebagian besar di antara kita memang barisan dari pendukung Pak Jokowi. Di antara kita, sebagian besar. Nah, dengan 53% suara dari kelompok milenial dan generasi Z inilah yang kemudian menjadi potential voters. Mereka yang akan menjadi pemilih pemula. Mungkin dari BLDC juga akan bisa masuk ke sana lewat para tiktokersnya untuk mengajak, mengedukasi, berpolitik yang baik, penuh dengan kesantunan, tahu jadwal politik, dan tahu fakta-fakta sejarah yang ada. Sehingga semua calon pemilih akan mendapatkan referensi yang cukup untuk menentukan pilihannya. Bapak Ibu, terima kasih. Saya terharu dan dibisikin Mas Basara. Ini lawyer, hebat-hebat, yang biasanya kalau membuat acara pasti berputar berputar. Tapi hari ini bersama dengan rakyat yang paling bawah. Hari ini lawyernya bersama dengan rakyat di gang-gang sempit. Maka mudah-mudahan ini sebuah pertanda bagaimana kita akan bersama mereka sampai nanti. Bapak Ibu, terima kasih. Salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tujuan dari deklarasi ini sebenarnya kita sudah jalan, kita sudah melakukan kampanye yang baik, kita harapkan itu ada, tapi lebih spesifik lagi para pengajar siap mendampingi, karena saat ini misalkan di media sosial banyak sekali blog, banyak sekali yang menghantam capres kita, sehingga kita siapkan itu untuk mendampingi ini. Semua akan kita antisipasi, tapi paling tidak kita ingin pemilu ini berjalan dengan damai, pemilu ini berjalan dengan rule of law. Jadi sekali lagi, ini
pengacara lebih, maka itu ya Pak, kita akan mendampingi Pak Ganjar mungkin saja masukan. Sosok Ganjar di mata GLDC. Tadi sudah sampaikan, silakan Pak Yasir. Kalau kami dari GLDC, Ganjar Law and Development Center, yang bukan hanya di hukum, tapi kami bergerak di semua bidang, ekonomi, lingkungan, kami juga bergerak di komunitas, hobi dan sebagainya. Kami melihat sosok Pak Ganjar ini adalah sebagai paket lengkap, ya. Paket lengkap. Jadi beliau itu dari segala aspek kami melihat beliaulah yang paling cocok sebagai penerus daripada presiden yang sudah baik sekali ini, Presiden Jokowi. Terbaik adalah Pak Ganjar. Terima kasih. Pak Soni Dana Paramita. Joshua Novitupulu. Pak Soni Dana Paramita sebagai Ketua Umum GLDC, saya Joshua Novitupulu sebagai Sekjen. Ini di sebelah ini semua adalah ketua. Kami bergerak secara nasional ya, seluruh Indonesia GLDC. Ini kantor DPD-nya. Terima kasih. Yang insya Allah Mas Presiden, kebetulan saya dari Cirebon, saya dari Keraton Kanoman Mas, maka panggilnya Mas. Baik, izin rekan-rekan dan semua, saya dikasih amanah untuk mewakili rekan-rekan membacakan deklarasi kita untuk kemenangan Mas Ganjar. Baik, deklarasi 1000 lawyer untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Rekan-rekan mengikuti apa yang kemudian saya baca. Menyatakan bahwa kami siap mendukung dan memenangkan Bapak Haji Ganjar Pranowo dalam pemilihan Presiden Indonesia periode 2024-2029 yang selama ini terbukti merupakan putra terbaik bangsa yang memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika, bahwa kami siap mengkampanyekan secara penuh visi, misi dan program kerja Haji Ganjar Pranowo dalam melanjutkan program pembangunan di segala bidang yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Bahwa kami menyatakan siap melakukan advokasi dan bantuan hukum
kepada Ki Ganjar Pranowo dan seluruh relawannya. Jakarta 25 Juni 2023 BPT Ganjar Lawan Development Center. Demikian, sebelum saya turun, saya juga ikut memberikan semangat. Kalau saya mengatakan Ganjar Presiden, kalau saya mengatakan dan sedang, maka menangkan Presiden Ganjar. Baik. Ganjar Presiden! Ganjar Presiden! Ganjar Presiden! RKDI! Menang Ganjar. Baik, terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bapak Didi Tasidi. Atas pimpinan deklarasinya, disilakan kembali ke tempat duduk. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Luar biasa komitmen kita semua melalui deklarasi ini. Boleh tepukan tangan yang meriah sekali lagi. Luar biasa. Selanjutnya, mari bersama kita mendengarkan pesan dan arahan dari calon Presiden Republik Indonesia 2024, Bapak Haji Ganjar Pranowo. Disilakan mari ke atas panggung. Ganjar! 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 GLDC! Menangkan Ganjar! GLDC! Menangkan Ganjar! Tapi mic-nya baterainya mau habis itu. Ya, karena tadi semangat sekali kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ada nggak kamera yang nyorot saya kemudian dikonekkan dengan ikut Zoom? Kameranya yang mana yang di sana? Ada? Oke. Saya boleh di close up mas di situ? Boleh di close up nggak? Boleh? Ditampilkan di monitor untuk operator. Boleh juga yang lain dimatikan dulu yang ikut Zoom. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ada Pak Yasona Lauli di sini. Apakah saya perlu memperkenalkan lagi? Rasanya tidak perlu kita kenal. Mas Bas, terima kasih atas arah ini nemenin saya keliling ke banyak tempat. Terima kasih kawan-kawan dari GLDC. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman. Tapi saya agak takut juga ini. Ini 1000 lawyernya ada di mana begitu Pak Yasona? Ternyata 1000 lawyernya hari ini hadir di seluruh pelosok Indonesia dan ternyata mengikuti melalui Zoom. Saya mau lambaikan tangan dulu untuk kawan-kawan yang ikut di acara Zoom. Wah, semuanya boleh lambaikan tangan semuanya. Ya. Terima kasih bro. Semuanya yang hari ini bisa mengikuti. Ada beberapa hal yang tentu saja menjadi begitu penting buat GLDC. Karena ini saya kira lembaga pertama dalam konteks Pilpres yang dibentuk. Itu nanti akan banyak sekali persoalan. Sekarang tersinggung sedikit aja marah. Tersinggung sedikit sekarang ada laporan ke polisi. Sedikit aja. Barangkali kita menggunakan medsos karena situasi sangat emosional kemudian jadi perkara. Polisi itu seringkali menjadi juru damai dan metre 10.000 menjadi sangat laku. Maka saya titip yang pertama, pendukungnya Ganjar Pranowo tidak boleh membuli, tidak boleh main hoax. Nah, kita punya etika, kita punya cara berpikir yang sehat, ya. Ada data, ada fakta yang bisa ditampilkan, itu boleh. Tapi kalau ngarang-ngarang apalagi hoax, menipu, jangan. Dan saya titip pesan, demokratisasi sudah berjalan. Pilpres bukan kali ini, kemarin juga sudah Pilpres, dan kita semua punya pengalaman itu. Pasti yang ada di sini kemarin ada yang mendukung Pak Jokowi, ada yang mendukung calon lain, yakin saja itu. Ya, tapi hari ini sudah selesai, semua sudah bergabung. Bagaimana kemudian kita bisa berjalan bersama-sama. Nah, pada konteks itulah karena sudah terbiasa kita mengikuti pemilu, maka yuk kita jaga perasaan saudara-saudara kita. Maka yuk saya ajak
Kalau kawan-kawan berbicara tidak membawa isu agama, tidak membawa isu suku, tidak membawa isu golongan-golongan. Kalau itu bisa kita lakukan, maka kita bisa tunjukkan bagaimana keberadaban kita dalam pemilu. Itulah uji kedewasaan dalam demokrasi. Yang berikutnya, untuk seluruh pendukung Ganjar Pranowo, sabar. Sabar ya. Sabar pertama, belum ada pasangannya. Kamu nggak usah banyak tanya, sabar. Bentar lagi berproses. Sabar kedua, banyak partai yang sekarang akan bekerja sama dan insya Allah akan datang kembali beberapa partai. Sabar yang ketiga, ini belum kampanye, ya. Karena ini belum kampanye, maka sosialisasi, maka deklarasi, kita juga harus membawa etika itu. Jadi mengajak memilihnya nanti saja. Agar kemudian kita juga mengedukasi publik bahwa belum saatnya kampanye. Tapi kita konsolidasikan kekuatan ini agar semua bersiap-siap sambil mengedukasi publik. Bapak Ibu, ini beberapa catatan penting dan tentu saja kawan-kawan lawyer seperti Pak Yasona menyampaikan, Mas ini bukan hanya lawyer, ada banyak pengusaha, ada TikToker tadi ya Pak, ada TikTokers, terus kemudian ada anak-anak muda. Ada anak yang pernah muda dan ada yang pernah muda sekali tapi sekarang dia mengaku muda gitu ya. Itu namanya semangat dan itu boleh. Contohnya Pak Yasona. Dari dulu saya kenal ya segitu terus, muda terus, semangat terus. Kita yang lebih tua ini malu sama Pak Yasona. Bapak Ibu, teman-teman, para lawyer dan semua yang sudah berkumpul, kami senang termasuk yang ada di daerah yang sekarang mengikuti secara Zoom. Kami mohon bisa dibantu diidentifikasi problem-problem yang sekiranya punya potensi untuk bisa memunculkan dispute, konflik. Tolong betul. Karena apa? Tugas kita untuk meredam. Yang kedua, mari kita berimajinasi pada saat kemudian terjadi pemilihan. Dan dispute biasanya terkait dengan penghitungan suara, sah dan tidak sah. Siapa yang berkampanye, siapa yang menjadi tim sukses, semua sifatnya legal formal, sampai nanti coblosan, sampai penghitungan, terus saja. Tolong ini jaga betul. Dan menghitungnya, kalau ini banyak, kami berharap di setiap daerah nanti bisa menempel dengan tim sukses. Menempel dengan partai pengusung, menempel dengan para relawan, karena relawannya banyak sekali. Jadi pada saat kita bertemu relawan, wow, kami tidak bisa menghitung. Mas Ahmad Basara yang menghitung. Lama-lama saya lihat dia tambah stres gitu kan. Tiap hari datengin orang, tiap hari cuma minta jadwal itu Indonesia. Bahkan tidak jarang jadwalnya di luar negeri ya Mas Bas ya. Kemarin kawan-kawan di Amerika bersatu, di Eropa, di Australia, ya, di Hong Kong, mereka bergerak semuanya. Saya terharu dan ini adalah kekuatan yang rasa-rasanya pada saat ya 2 pilpres kemarin kita memang berjalan bersama-sama. Sebagian besar di antara kita memang barisan dari pendukung Pak Jokowi. Antara kita, sebagian besar. Nah, dengan 53% suara dari kelompok milenial dan generasi Z inilah yang kemudian menjadi potential voters, mereka yang akan menjadi pemilih pemula. Mungkin dari GLDC juga akan bisa masuk ke sana lewat para tiktokers untuk mengajak, mengedukasi, berpolitik yang baik, penuh dengan kesantunan, tahu jadwal politik, dan tahu fakta-fakta sejarah yang ada. Sehingga semua calon pemilih akan mendapatkan referensi yang cukup untuk menentukan pilihannya. Bapak Ibu, terima kasih. Saya terharu dan dibisikin Mas Basara. Ini warrior, hebat-hebat, yang biasanya kalau membuat acara pasti berfoto berbintang. Tapi hari ini bersama dengan rakyat yang paling bawah. Hari ini lawyernya bersama dengan rakyat di genggang sempit. Maka mudah-mudahan ini sebuah pertanda bagaimana kita akan bersama mereka sampai nanti.
Bapak Ibu terima kasih. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tujuan dari deklarasi sebenarnya kita sudah jalan, kita sudah melakukan kampanye baik ke arah budaya, tapi lebih spesifik lagi untuk para pengajar siap mendampingi karena saat ini misalkan di media sosial banyak sekali banyak sekali yang menghantam capres kita, sehingga kita siapkan itu untuk mendampingi. Semua akan kita antisipasi, tapi paling tidak kita ingin pemilu ini berjalan dengan damai, pemilu ini berjalan sesuai dengan rule of law. Jadi sekali lagi, ini pengacara lebih, maka juga ya Pak, kita akan mendampingi Pak Ganjar, mungkin Pak Ganjar lebih memuaskan. Ini inisiatif dari warga yang ingin mengundang capres. Sosok Ganjar di mata GLDC gimana? Tadi sudah sampaikan, silakan Pak Yacen. Kalau kami dari GLDC, Ganjar Law and Development Center, yang bukan hanya di hukum, tapi kami bergerak di semua bidang, ekonomi, lingkungan, kami juga bergerak di komunitas, hobi, dan sebagainya. Kami melihat sosok Pak Ganjar ini adalah sebagai paket lengkap, ya. Paket lengkap, jadi beliau itu dari segala aspek kami melihat beliaulah yang paling cocok sebagai penerus daripada presiden yang sudah baik sekali ini, Presiden Jokowi. Terbaik adalah Pak Ganjar. Terima kasih. Pak Soni Dana Paramita. Joshua Novitupulu. Pak Soni Dana Paramita sebagai Ketua Umum GLDC, saya Joshua Novitupulu sebagai Sekjen. Ini di sebelah ini semua adalah ketua-ketua. Kami bergerak secara nasional ya, seluruh Indonesia GLDC. Ini kantor DPD-nya. Terima kasih. Yang insya Allah Mas Presiden, kebetulan saya dari Cirebon, saya dari Keraton Kanoman Mas, maka apa namanya Mas. Baik, izin rekan-rekan dan semua, saya dikasih amanah untuk mewakili rekan-rekan membacakan deklarasi kita untuk kemenangan Mas Ganjar. Baik, deklarasi 1000 layar untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Rekan-rekan mengikuti apa yang kemudian saya baca. Menyatakan bahwa kami siap mendukung dan memenangkan Bapak Haji Ganjar Pranowo dalam pemilihan Presiden Indonesia periode 2024-2029 yang selama ini terbukti merupakan putra terbaik bangsa
yang memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika, bahwa kami siap mengkampanyekan secara penuh visi, misi, dan program kerja Haji Ganjar Pranowo dalam melanjutkan program pembangunan di segala bidang yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Bahwa kami menyatakan siap melakukan advokasi dan bantuan hukum kepada Haji Ganjar Pranowo dan seluruh relawannya. Jakarta 25 Juni 2023, BTT Ganjar Lawan Development Center. Demikian, sebelum saya turun, saya juga ikut memberikan semangat. Kalau saya mengatakan Ganjar Presiden, kalau saya mengatakan dan tidak, maka menangkan Presiden Ganjar. Baik. Ganjar Presiden! Ganjar Presiden! Ganjar Presiden! RKDI! Baik, terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bapak Didi Tasidi. Atas pimpinan deklarasinya disilakan kembali ke tempat duduk. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Luar biasa komitmen kita semua melalui deklarasi ini. Boleh tepukan tangan yang meriah sekali lagi. Luar biasa. Selanjutnya, mari bersama kita mendengarkan pesan dan arahan dari calon Presiden Republik Indonesia 2024, Bapak Haji Ganjar Pranowo. Disilakan naik ke atas panggung. Ganjar! 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 GLDC! Menangkan Ganjar! GLDC! Menangkan Ganjar! Tapi mic-nya baterainya mau habis itu. Ya karena tadi semangat sekali kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ada nggak kamera yang nyorot saya kemudian dikonekkan dengan ikut Zoom? Kameranya yang mana yang di sana? Ada? Oke. Saya boleh di close up mas di situ? Boleh di close up nggak? Boleh? Ditampilkan di monitor untuk operator. Boleh juga yang lain dimatikan dulu yang ikut Zoom. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ada Pak Yasona Lauli di sini. Apakah saya perlu memperkenalkan lagi? Rasanya tidak perlu kita kenal. Mas Bas, terima kasih. Mas Basarah ini nemenin saya keliling ke banyak tempat. Terima kasih kawan-kawan dari GLDC. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman. Tapi saya agak takut juga ini. Ini 1000 lawyernya ada di mana begitu Pak Yasona? Ternyata 1000 lawyernya hari ini hadir di seluruh pelosok Indonesia dan ternyata mengikuti melalui Zoom. Saya mau lambaikan tangan dulu untuk kawan-kawan yang ikut di acara Zoom. Wah, semuanya boleh lambaikan tangan semuanya. Ya. Terima kasih bro. Semuanya yang hari ini bisa mengikuti. Ada beberapa hal yang tentu saja menjadi begitu penting buat GLDC. Karena ini saya kira lembaga pertama dalam konteks Pilpres yang dibentuk. Betul, nanti akan banyak sekali persoalan. Sekarang tersinggung sedikit aja marah. Tersinggung sedikit sekarang ada laporan ke polisi. Sedikit aja.
Kadang-kali kita menggunakan medsos karena situasi sangat emosional kemudian jadi perkara. Polisi itu seringkali menjadi juru damai dan metre 10.000 menjadi sangat laku. Maka saya titip yang pertama, pendukungnya Ganjar Pranowo tidak boleh membuli, tidak boleh main hoax. Nah, kita punya etika, kita punya cara berpikir yang sehat, ya. Ada data, ada fakta yang bisa ditampilkan, itu boleh. Tapi kalau ngarang-ngarang apalagi hoax, menipu, jangan. Dan saya titip pesan, demokratisasi sudah berjalan, pilpres bukan kali ini. Kemarin juga sudah pilpres. Dan kita semua punya pengalaman itu. Pasti yang ada di sini kemarin ada yang mendukung Pak Jokowi, ada yang mendukung calon lain, yakin saya itu. Ya. Tapi hari ini sudah selesai, semua sudah bergabung. Bagaimana kemudian kita bisa berjalan bersama-sama. Nah, pada konteks itulah karena sudah terbiasa kita mengikuti pemilu, maka yuk kita jaga perasaan saudara-saudara kita. Maka yuk saya ajak, kalau kawan-kawan berbicara tidak membawa isu agama, tidak membawa isu suku, tidak membawa isu golongan-golongan. Kalau itu bisa kita lakukan, maka kita bisa tunjukkan bagaimana keberadaan kita dalam pemilu. Itulah uji kedewasaan dalam demokrasi. Yang berikutnya, untuk seluruh pendukung Ganjar Pranowo, sabar ya. Sabar pertama, belum ada pasangannya. Jadi kalau saya banyak tanya, sabar, bentar lagi berproses. Sabar kedua, banyak partai yang sekarang akan bekerja sama dan insya Allah akan datang kembali beberapa partai. Sabar yang ketiga, ini belum kampanye, ya. Karena ini belum kampanye, maka sosialisasi, maka deklarasi, kita juga harus membawa etika itu. Jadi mengajak memilihnya nanti saja. Agar kemudian kita juga mengedukasi publik bahwa belum saatnya kampanye. Tapi kita konsolidasikan kekuatan ini agar semua bersiap-siap sambil mengedukasi publik. Bapak Ibu, ini beberapa catatan penting dan tentu saja kawan-kawan lawyer seperti Pak Yasona menyampaikan, Mas ini bukan hanya lawyer, ada banyak pengusaha, ada tiktokers tadi ya Pak, ada tiktokers, terus kemudian ada anak-anak muda. Ada anak yang pernah muda dan ada yang pernah muda sekali tapi sekarang dia mengaku muda gitu ya. Itu namanya semangat dan itu boleh. Contohnya Pak Yasona. Dari dulu saya kenal ya segitu terus, muda terus, semangat terus. Kita yang lebih tua ini malu sama Pak Yasona. Bapak Ibu, teman-teman, para lawyer dan semua yang sudah berkumpul, kami senang termasuk yang ada di daerah yang sekarang mengikuti secara Zoom. Kami mohon bisa dibantu diidentifikasi problem-problem yang sekiranya punya potensi untuk bisa memunculkan dispute, konflik. Tolong betul. Karena apa? Tugas kita untuk meredam. Yang kedua, mari kita berimajinasi pada saat kemudian terjadi pemilihan. Dan dispute biasanya terkait dengan penghitungan suara, sah dan tidak sah. Siapa yang berkampanye, siapa yang menjadi tim sukses, semua sifatnya legal formal, sampai nanti coblosan, sampai penghitungan, terus saja. Tolong ini jaga betul. Dan menghitungnya, kalau ini banyak, kami berharap di setiap daerah nanti bisa menempel dengan tim sukses, menempel dengan partai pengusung, menempel dengan para relawan. Karena relawannya banyak sekali. Jadi pada saat kita bertemu relawan, wow, kami tidak bisa menghitung. Mas Ahmad Basara yang menghitung. Lama-lama saya lihat dia tambah stres gitu kan. Tiap hari datengin orang, tiap hari cuma minta jadwal itu Indonesia. Bahkan tidak jarang jadwalnya di luar negeri ya Mas Bas ya. Kemarin kawan-kawan di Amerika bersatu, di Eropa, di Australia, ya, di Hong Kong,
mereka bergerak semuanya, saya terharu. Dan ini adalah kekuatan yang rasa-rasanya pada saat ya 2 pilpres kemarin kita memang berjalan bersama-sama. Sebagian besar di antara kita memang barisan dari pendukung Pak Jokowi. Di antara kita, sebagian besar. Nah, dengan 53% suara dari kelompok milenial dan generasi Z inilah yang kemudian menjadi potential voters, mereka yang akan menjadi pemilih pemula. Mungkin dari GLDC juga akan bisa masuk ke sana lewat para tiktokersnya untuk mengajak, mengedukasi, berpolitik yang baik, penuh dengan kesantunan, tahu jadwal politik, dan tahu fakta-fakta sejarah yang ada. Sehingga semua calon pemilih akan mendapatkan referensi yang cukup untuk menentukan pilihannya. Bapak Ibu, terima kasih. Saya terharu dan dibikin Mas Basara. Ini warrior, hebat-hebat yang biasanya kalau membuat acara pasti berhotel berbintang. Tapi hari ini bersama dengan rakyat yang paling bawah. Hari ini lawyernya bersama dengan rakyat di genggang sempit. Maka mudah-mudahan ini sebuah pertanda bagaimana kita akan bersama mereka sampai nanti. Bapak Ibu, terima kasih. Salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tujuan dari deklarasi ini sebenarnya kita sudah jalan, kita sudah melakukan kampanye yang baik. Kita harapkan itu ada, tapi lebih spesifik lagi untuk para pendamping siap mendampingi. Karena saat ini misalkan di media sosial banyak sekali blog, banyak sekali yang menatap capres kita, sehingga kita siapkan itu untuk mendampingi. Semua akan kita antisipasi, tapi paling tidak kita ingin pemilu ini berjalan dengan damai, pemilu ini berjalan dengan beroptimis. Jadi sekali lagi, ini pengacara lebih, maka juga ya Pak, kita akan mendampingi Pak Ganjar, Pilpres saja pasca. Sosok Ganjar di mata GLDC gimana? Tadi sudah sampaikan, silakan Pak Yades. Kalau kami dari GLDC, Ganjar Law and Development Center, yang bukan hanya di hukum, tapi kami bergerak di semua bidang, ekonomi, lingkungan, kami juga bergerak di komunitas, hobi, dan sebagainya. Kami melihat sosok Pak Ganjar ini adalah sebagai paket lengkap, ya. Paket lengkap, jadi beliau itu dari segala aspek kami melihat beliaulah yang paling cocok sebagai penerus daripada presiden yang sudah baik sekali ini, Presiden Jokowi. Terbaik adalah Pak Ganjar. Terima kasih. Pak Soni Dana Paramita. Joshua Novitupulu. Pak Soni Dana Paramita sebagai Ketua Umum GLDC, saya Joshua Novitupulu sebagai Sekjen. Ini di sebelah ini semua adalah ketua-ketua. Kami bergerak secara nasional ya, seluruh Indonesia GLDC. Ini kantor DPD-nya. Terima kasih.
Yang insya Allah Mas Presiden, kebetulan saya dari Cirebon, saya dari Keraton Kanoman Mas, maka panggilnya Mas. Baik, izin rekan-rekan dan semua, saya dikasih amanah untuk mewakili rekan-rekan membacakan deklarasi kita untuk kemenangan Mas Ganjar. Baik, deklarasi 1000 lawyer untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Rekan-rekan mengikuti apa yang kemudian saya baca. Menyatakan bahwa kami siap mendukung dan memenangkan Bapak Haji Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden Indonesia periode 2024-2029 yang selama ini terbukti merupakan putra terbaik bangsa yang memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika, bahwa kami siap mengkampanyekan secara penuh visi, misi dan program kerja Haji Ganjar Pranowo dalam melanjutkan program pembangunan di segala bidang yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Bahwa kami menyatakan siap melakukan advokasi dan bantuan hukum kepada Haji Ganjar Pranowo dan seluruh relawannya. Jakarta 25 Juni 2023, DPT Ganjar Lawan Development Center. Demikian, sebelum saya turun, saya juga ikut memberikan semangat. Kalau saya mengatakan Ganjar Presiden, kalau saya mengatakan dan tidak, maka menangkan Presiden. Ganjar, baik. Ganjar Presiden! Ganjar Presiden! Ganjar Presiden! RKTI! Baik, makasih. Luar biasa, terima kasih Bapak Didi Tasidi. Atas pimpinan deklarasinya, silakan kembali ke tempat duduk. Hadirin silakan untuk duduk kembali. Luar biasa komitmen kita semua melalui deklarasi ini. Boleh tepukan tangan yang meriah sekali lagi. Luar biasa. Selanjutnya, mari bersama kita mendengarkan pesan dan arahan dari calon Presiden Republik Indonesia 2024, Bapak Haji Ganjar Pranowo. Silakan naik ke atas panggung. Ganjar! 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 GLDC! Menangkan Ganjar! GLDC! Menangkan Ganjar! Tapi mic-nya baterainya mau habis itu. Ya, karena tadi semangat sekali kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ada nggak kamera yang nyorot saya kemudian dikonekkan dengan ikut Zoom? Kameranya yang mana yang di sana? Ada? Oke. Saya boleh di close up Mas di situ? Boleh di close up nggak? Boleh? Ditampilkan di monitor untuk operator. Boleh juga yang lain dimatikan dulu yang ikut Zoom. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ada Pak Yasona Lauli di sini. Apakah saya perlu memperkenalkan lagi?
Rasanya tidak perlu kita kenal. Mas Bas, terima kasih atas arah ini nemenin saya keliling ke banyak tempat. Terima kasih kawan-kawan dari GLBC. Terima kasih. Bapak Ibu teman-teman, tapi saya agak takut juga ini. Ini 1000 lawyernya ada di mana begitu Pak Yasona? Ternyata 1000 lawyernya hari ini hadir di seluruh pelosok Indonesia dan ternyata mengikuti melalui Zoom. Saya mau lambaikan tangan dulu untuk kawan-kawan yang ikut di acara Zoom. Wah, semuanya boleh lambaikan tangan semuanya. Ya. Terima kasih bro. Semuanya yang hari ini bisa mengikuti. Ada beberapa hal yang tentu saja menjadi begitu penting buat GLBC. Karena ini saya kira lembaga pertama dalam konteks pilpres yang dibentuk. Sebetulnya kan banyak sekali persoalan. Sekarang tersinggung sedikit aja marah. Tersinggung sedikit sekarang ada laporan ke polisi. Sedikit aja. Barangkali kita menggunakan medsos karena situasi sangat emosional kemudian jadi perkara. Polisi itu seringkali menjadi juru damai dan metre 10.000 menjadi sangat laku. Maka saya titip yang pertama, pendukungnya Ganjar Pranowo tidak boleh membuli, tidak boleh main hoax. Nah, kita punya etika, kita punya cara berpikir yang sehat, ya. Ada data, ada fakta yang bisa ditampilkan, itu boleh. Tapi kalau ngarang-ngarang apalagi hoax, menipu, jangan. Dan saya titip pesan, demokratisasi sudah berjalan, pilpres bukan kali ini. Kemarin-kemarin juga sudah pilpres. Dan kita semua punya pengalaman itu. Pasti yang ada di sini kemarin ada yang mendukung Pak Jokowi, ada yang mendukung calon lain, yakin saja itu. Ya. Tapi hari ini sudah selesai. Sudah selesai, semua sudah bergabung. Bagaimana kemudian kita bisa berjalan bersama-sama. Nah, pada konteks itulah karena sudah terbiasa kita mengikuti pemilu, maka yuk kita jaga perasaan saudara-saudara kita. Maka yuk saya ajak, kalau kawan-kawan berbicara tidak membawa isu agama, tidak membawa isu suku, tidak membawa isu golongan-golongan. Kalau itu bisa kita lakukan, maka kita bisa tunjukkan bagaimana keberadaban kita dalam pemilu. Itulah uji kedewasaan dalam demokrasi. Yang berikutnya, untuk seluruh pendukung Ganjar Pranowo, sabar. Sabar ya. Sabar pertama, belum ada pasangannya. Nggak usah banyak tanya, sabar. Sebentar lagi berproses. Sabar kedua, banyak partai yang sekarang akan bekerja sama dan insya Allah akan datang kembali beberapa partai. Sabar yang ketiga, ini belum kampanye, ya. Karena ini belum kampanye, maka sosialisasi, maka deklarasi, kita juga harus membawa etika itu. Jadi mengajak memilihnya nanti saja. Agar kemudian kita juga mengedukasi publik bahwa belum saatnya kampanye. Tapi kita konsolidasikan kekuatan ini agar semua bersiap-siap sambil mengedukasi publik. Bapak Ibu, ini beberapa catatan penting dan tentu saja kawan-kawan lawyer ketika Yasona menyampaikan, Mas ini bukan hanya lawyer, ada banyak pengusaha, ada tiktokers tadi ya Pak, ada tiktokers, terus kemudian ada anak-anak muda. Ada anak yang pernah muda dan ada yang pernah muda sekali tapi sekarang dia mengaku muda gitu ya. Itu namanya semangat dan itu boleh. Contohnya Pak Yasona. Dari dulu saya kenal ya segitu terus, muda terus, semangat terus. Kita yang lebih tua ini malu sama Pak Yasona. Bapak Ibu teman-teman,
para lawyer dan semua yang sudah berkumpul. Kami senang, termasuk yang ada di daerah yang sekarang mengikuti secara Zoom. Kami mohon bisa dibantu diidentifikasi problem-problem yang sekiranya punya potensi untuk bisa memunculkan dispute, konflik. Tolong betul. Karena apa? Tugas kita untuk meredam. Yang kedua, mari kita berimajinasi pada saat kemudian terjadi pemilihan. Dan dispute biasanya terkait dengan penghitungan suara. Sah dan tidak sah. Siapa yang berkampanye, siapa yang menjadi tim sukses, semua sifatnya legal formal, sampai nanti coblosan, sampai penghitungan, terus saja. Tolong ini dijaga betul. Dan menghitungnya, kalau ini banyak, kami berharap di setiap daerah nanti bisa menempel dengan tim sukses, menempel dengan partai pengusung, menempel dengan para relawan. Karena relawannya banyak sekali. Jadi pada saat kita bertemu relawan, wow, kami tidak bisa menghitung. Mas Ahmad Basara yang menghitung. Lama-lama saya lihat dia tambah stres gitu kan. Tiap hari datengin orang, tiap hari cuma minta jadwal. Itu Indonesia. Bahkan tidak jarang jadwalnya di luar negeri ya Mas Bas ya. Kemarin kawan-kawan di Amerika bersatu, di Eropa, di Australia, ya, di Hong Kong, mereka bergerak semuanya. Saya terharu dan ini adalah kekuatan yang rasa-rasanya pada saat ya 2 pilpres kemarin kita memang berjalan bersama-sama. Sebagian besar di antara kita memang barisan dari pendukung Pak Jokowi. Di antara kita, sebagian besar. Nah, dengan 53% suara dari kelompok milenial dan generasi Z inilah yang kemudian menjadi potential voters, mereka yang akan menjadi pemilih pemula. Mungkin dari BLDC juga akan bisa masuk ke sana lewat para tiktokersnya untuk mengajak, mengedukasi, berpolitik yang baik, penuh dengan kesantunan, tahu jadwal politik, dan tahu fakta-fakta sejarah yang ada. Sehingga semua calon pemilih akan mendapatkan referensi yang cukup untuk menentukan pilihannya. Bapak Ibu terima kasih. Saya terharu dan dibisikin Mas Basara. Ini warrior, hebat-hebat, yang biasanya kalau membuat acara pasti berputar berjuta. Tapi hari ini bersama dengan rakyat yang paling bawah. Hari ini lawyernya bersama dengan rakyat di genggang sempit. Maka mudah-mudahan ini sebuah pertanda bagaimana kita akan bersama mereka sampai nanti. Bapak Ibu terima kasih. Salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tujuan dari deklarasi sebenarnya kita sudah jalan, kita sudah melakukan kampanye yang baik, kita harapkan itu ada, tapi lebih spesifik lagi untuk para pengajar siap mendampingi, karena saat ini misalkan di media sosial banyak sekali banyak sekali yang menantang capres kita, sehingga kita siapkan itu untuk mendampingi. Semua akan kita antisipasi, tapi paling tidak kita ingin pemilu ini berjalan dengan damai, pemilu ini berjalan dengan rule of law. Jadi sekali lagi, ini pengacara lebih bukan betul ya Pak. Kita akan mendampingi Pak Ganjar, mungkin Pak Ganjar lebih memasukkan. Ini dari warga yang ingin mengundang capres.
sosok Ganjar di mata GLDC gimana? Tadi sudah sampaikan, silakan. Oh, ya, Des. Kalau kami dari GLDC Ganjar Law and Development Center yang bukan hanya di hukum, tapi kami bergerak di semua bidang ekonomi, lingkungan, kami juga bergerak di komunitas, hobi dan sebagainya. Kami melihat sosok Pak Ganjar ini adalah sebagai paket lengkap, ya. Paket lengkap. Jadi beliau itu dari segala aspek kami melihat beliaulah yang paling cocok sebagai penerus daripada presiden yang sudah baik sekali ini, Presiden Jokowi. Terbaik adalah Pak Ganjar. Terima kasih. Pak Soni Dana Pak Soni Dana Paramita sebagai Ketua Umum GLDC, saya Joshua Nabitubulu sebagai Sekjen. Ini di sebelah ini semua adalah ketua. Kami bergerak secara nasional ya, seluruh Indonesia GLDC. Ini kantor DPD-nya. Terima kasih. Yang insya Allah Mas Presiden, kebetulan saya dari Cirebon, saya dari Keraton Kanoman Mas, maka apa namanya Mas. Baik, izin rekan-rekan dan semua, saya dikasih amanah untuk mewakili rekan-rekan mengatakan deklarasi kita untuk kemenangan Mas Ganjar. Baik, deklarasi 1000 lawyer untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Rekan-rekan mengikuti apa yang kemudian saya baca. Menyatakan bahwa kami siap mendukung dan memenangkan Bapak Haji Ganjar Pranowo dalam pemilihan Presiden Indonesia periode 2024-2029 yang selama ini terbukti merupakan putra terbaik bangsa yang memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika, bahwa kami siap mengkampanyekan secara penuh visi, misi dan program kerja Haji Ganjar Pranowo dalam melanjutkan program pembangunan di segala bidang yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Bahwa kami menyatakan siap melakukan advokasi dan bantuan hukum kepada Haji Ganjar Pranowo dan seluruh relawannya. Jakarta 25 Juni 2023, DPT Ganjar Law and Development Center. Demikian, sebelum saya turun, saya juga ikut memberikan semangat. Kalau saya mengatakan Ganjar Presiden, kalau saya mengatakan dan sedang, maka menangkan Presiden Ganjar. Baik. Ganjar Presiden! Ganjar Presiden! Ganjar Presiden! RKDI! Baik, terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bapak Didi Tasidi. Atas pimpinan deklarasinya, disilakan kembali ke tempat duduk. Hadirin disilakan untuk duduk kembali.
Luar biasa komitmen kita semua melalui deklarasi ini. Boleh tepukan tangan yang meriah sekali lagi. Luar biasa. Selanjutnya, mari bersama kita mendengarkan pesan dan arahan dari calon Presiden Republik Indonesia 2024, Bapak Haji Ganjar Pranowo. Disilakan naik ke atas panggung. Ganjar! 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 GLDC! Menangkan Ganjar! GLDC! Menangkan Ganjar! Tapi mic-nya baterainya mau habis itu. Ya, karena tadi semangat sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ada nggak kamera yang nyorot saya kemudian dikonekkan dengan ikut Zoom? Kameranya yang mana yang di sana? Ada? Oke. Saya boleh di close up mas di situ? Boleh di close up nggak? Boleh? Ditampilkan di monitor untuk operator. Boleh juga yang lain dimatikan dulu yang ikut Zoom. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ada Pak Yasona Lauli di sini. Apakah saya perlu memperkenalkan lagi? Rasanya tidak perlu kita kenal. Mas Bas, terima kasih atas arah ini nemenin saya keliling ke banyak tempat. Terima kasih kawan-kawan dari GLDC. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman. Tapi saya agak takut juga ini. Ini 1000 lawyernya ada di mana begitu Pak Yasona? Ternyata 1000 lawyernya hari ini hadir di seluruh pelosok Indonesia dan ternyata mengikuti melalui Zoom. Saya mau lambaikan tangan dulu untuk kawan-kawan yang ikut di acara Zoom. Wah, semuanya boleh lambaikan tangan semuanya. Ya. Terima kasih bro. Semuanya yang hari ini bisa mengikuti. Ada beberapa hal yang tentu saja menjadi begitu penting buat GLDC. Karena ini saya kira lembaga pertama dalam konteks pilpres yang dibentuk. Itu nanti akan banyak sekali persoalan. Sekarang tersinggung sedikit aja marah. Tersinggung sedikit sekarang ada laporan ke polisi. Sedikit aja. Barangkali kita menggunakan medsos karena situasi sangat emosional kemudian jadi perkara. Polisi itu seringkali menjadi juru damai dan metre 10.000 menjadi sangat laku. Maka saya titip yang pertama, pendukungnya Ganjar Pranowo tidak boleh membuli, tidak boleh main hoax. Nah, kita punya etika, kita punya cara berpikir yang sehat, ya. Ada data, ada fakta yang bisa ditampilkan, itu boleh. Tapi kalau ngarang-ngarang apalagi hoax, menipu, jangan. Dan saya titip pesan, demokratisasi sudah berjalan, pilpres bukan kali ini. Kemarin juga sudah pilpres. Dan kita semua punya pengalaman itu. Pasti yang ada di sini kemarin ada yang mendukung Pak Jokowi, ada yang mendukung calon lain, yakin saja itu. Ya. Tapi hari ini sudah selesai, semua sudah bergabung. Bagaimana kemudian kita bisa berjalan bersama-sama. Nah, pada konteks itulah karena sudah terbiasa kita mengikuti pemilu, maka yuk kita jaga perasaan saudara-saudara kita. Maka yuk saya ajak, kalau kawan-kawan berbicara tidak membawa isu agama, tidak membawa isu suku, tidak membawa isu golongan-golongan. Kalau itu bisa kita lakukan, maka kita bisa tunjukkan bagaimana keberadaban kita dalam pemilu. Itulah uji kedewasaan dalam demokrasi. Yang berikutnya, untuk seluruh pendukung Ganjar Pranowo, sabar ya. Sabar, pertama belum ada pasangannya. Kamu gak usah banyak tanya, sabar, sebentar lagi berproses.
Sabar kedua, banyak partai yang sekarang akan bekerja sama dan insya Allah akan datang kembali beberapa partai. Sabar yang ketiga, ini belum kampanye, ya. Karena ini belum kampanye, maka sosialisasi, maka deklarasi, kita juga harus membawa etika itu. Jadi mengajak memilihnya nanti saja, agar kemudian kita juga mengedukasi publik bahwa belum saatnya kampanye. Tapi kita konsolidasikan kekuatan ini agar semua bersiap-siap sambil mengedukasi publik. Bapak Ibu, ini beberapa catatan penting dan tentu saja kawan-kawan lawyer tadi Pak Yasona menyampaikan, Mas ini bukan hanya lawyer, ada banyak pengusaha, ada tiktokers tadi ya Pak, ada tiktokers, terus kemudian ada anak-anak muda, ada anak yang pernah muda dan ada yang pernah muda sekali tapi sekarang dia mengaku muda gitu ya. Itu namanya semangat dan itu boleh. Contohnya Pak Yasona. Dari dulu saya kenal ya segitu terus, muda terus, semangat terus. Kita yang lebih tua ini malu sama Pak Yasona. Bapak Ibu, teman-teman, para lawyer dan semua yang sudah berkumpul, kami senang termasuk yang ada di daerah yang sekarang mengikuti secara Zoom. Kami mohon bisa dibantu diidentifikasi problem-problem yang sekiranya punya potensi untuk bisa memunculkan dispute, konflik. Tolong betul. Karena apa? Tugas kita untuk meredam. Yang kedua, mari kita berimajinasi pada saat kemudian terjadi pemilihan. Dan dispute biasanya terkait dengan penghitungan suara, sah dan tidak sah. Siapa yang berkampanye, siapa yang menjadi tim sukses, semua sifatnya legal formal, sampai nanti coblosan, sampai penghitungan, terus saja. Tolong ini dijaga betul. Dan menghitungnya, kalau ini banyak, kami berharap di setiap daerah nanti bisa menempel dengan tim sukses, menempel dengan partai pengusung, menempel dengan para relawan. Karena relawannya banyak sekali. Jadi pada saat kita bertemu relawan, wow, kami tidak bisa menghitung. Mas Ahmad Basara yang menghitung. Lama-lama saya lihat dia tambah stres gitu kan. Tiap hari datengin orang, tiap hari cuma minta jadwal. Itu Indonesia. Bahkan tidak jarang jadwalnya di luar negeri ya Mas Bas ya. Kemarin kawan-kawan di Amerika bersatu, di Eropa, di Australia, ya, di Hong Kong, mereka bergerak semuanya. Saya terharu dan ini adalah kekuatan yang rasa-rasanya pada saat ya 2 pilpres kemarin kita memang berjalan bersama-sama. Sebagian besar di antara kita memang barisan dari pendukung Pak Jokowi. Antara itu, sebagian besar. Nah, dengan 53% suara dari kelompok milenial dan generasi Z inilah yang kemudian menjadi potential voters, mereka yang akan menjadi pemilih pemula. Mungkin dari GLDC juga akan bisa masuk ke sana lewat para tiktokers ini untuk mengajak, mengedukasi, berpolitik yang baik, penuh dengan kesantunan, tahu jadwal politik, dan tahu fakta-fakta sejarah yang ada. Sehingga semua calon pemilih akan mendapatkan referensi yang cukup untuk menentukan pilihannya. Bapak Ibu, terima kasih. Saya terharu dan dibisikin Mas Basara. Ini warrior, hebat-hebat, yang biasanya kalau membuat acara pasti berfoto berbintang. Tapi hari ini bersama dengan rakyat yang paling bawah. Hari ini lawyernya bersama dengan rakyat di genggang sempit. Maka mudah-mudahan ini sebuah pertanda bagaimana kita akan bersama mereka sampai nanti. Bapak Ibu, terima kasih. Salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan kita akan mendampingi Pak Ganjar khususnya dalam aspek
ya tujuan dari deklarasi ini sebenarnya kita sudah jalan, kita sudah melakukan kampanye baik daerah itu ada, tapi lebih spesifik lagi untuk para pendamping siap mendampingi karena saat ini misalkan di media sosial banyak sekali banyak sekali yang menatap capres kita, sehingga kita siapkan itu untuk mendampingi. Semua akan kita antisipasi, tapi paling tidak kita ingin pemilu ini berjalan dengan damai, pemilu ini berjalan sesuai dengan rule of the game. Jadi sekali lagi, ini pengacara lebih bahkan itu ya Pak, kita akan mendampingi Pak Ganjar, mungkin Pak Ganjar lebih memuaskan. Sosok Ganjar di mata GLDC gimana? Tadi sudah sampaikan, silakan Pak Yacen. Kalau kami dari GLDC, Ganjar Law and Development Center, yang bukan hanya di hukum, tapi kami bergerak di semua bidang, ekonomi, lingkungan, kami juga bergerak di komunitas, hobi, dan sebagainya. Kami melihat sosok Pak Ganjar ini adalah sebagai paket lengkap, ya. Paket lengkap, jadi beliau itu dari segala aspek kami melihat beliaulah yang paling cocok sebagai penerus daripada presiden yang sudah baik sekali ini, Presiden Jokowi. Terbaik adalah Pak Ganjar. Terima kasih. Pak Soni Dana Joshua Novitupulu. Pak Soni Dana Paramita sebagai Ketua Umum GLDC, saya Joshua Novitupulu sebagai Sekjen. Ini di sebelah ini semua adalah ketua. Kami bergerak secara nasional ya, seluruh Indonesia GLDC. Ini kantor DPD-nya. Terima kasih. Yang insya Allah Mas Presiden, kebetulan saya dari Cirebon, saya dari Keraton Kanoman Mas, maka panggilnya Mas. Baik, izin rekan-rekan dan semua, saya dikasih amanah untuk mewakili rekan-rekan membacakan deklarasi kita untuk kemenangan Mas Ganjar. Baik, deklarasi 1000 lawyer untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Rekan-rekan mengikuti apa yang kemudian saya baca. Menyatakan bahwa kami siap mendukung dan memenangkan. Kami siap mendukung dan memenangkan Bapak Haji Ganjar Pranowo dalam pemilihan Presiden Indonesia periode 2024-2029 yang selama ini terbukti merupakan putra terbaik bangsa, yang memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika, bahwa kami siap mengkampanyekan secara penuh visi, misi, dan program kerja
Haji Ganjar Pranowo dalam melanjutkan program pembangunan di segala bidang yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Bahwa kami menyatakan siap melakukan advokasi dan bantuan hukum kepada Haji Ganjar Pranowo dan seluruh relawannya. Jakarta 25 Juni 2023 DPT Ganjar Lawan Development Center. Demikian, sebelum saya turun, saya juga ikut memberikan semangat. Kalau saya mengatakan Ganjar Presiden, kalau saya mengatakan dan tidak, maka menangkan Presiden Ganjar. Baik. Ganjar Presiden! Ganjar Presiden! Ganjar Presiden! RKJI! Ganjar! Baik, terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bapak Didi Tasidi. Atas pimpinan deklarasinya, disilakan kembali ke tempat duduk. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Luar biasa komitmen kita semua melalui deklarasi ini. Boleh tepukan tangan yang meriah sekali lagi. Luar biasa. Selanjutnya, mari bersama kita mendengarkan pesan dan arahan dari calon Presiden Republik Indonesia 2024, Bapak Haji Ganjar Pranowo. Disilakan naik ke atas panggung. Ganjar! 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 GLDC! Menangkan Ganjar! GLDC! Menangkan Ganjar! Tapi mic-nya baterainya mau habis itu. Ya, karena tadi semangat sekali kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ada nggak kamera yang nyorot saya kemudian dikonekkan dengan ikut Zoom? Kameranya yang mana yang di sana? Ada? Oke. Saya boleh di close up mas di situ? Boleh di close up nggak? Boleh? Ditampilkan di monitor untuk operator. Boleh juga yang lain dimatikan dulu yang ikut Zoom. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ada Pak Yasona Lawli di sini. Apakah saya perlu memperkenalkan lagi? Rasanya tidak perlu kita kenal. Mas Bas, terima kasih atas arah ini nemenin saya keliling ke banyak tempat. Terima kasih kawan-kawan dari GLDC. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman. Tapi saya agak takut juga ini. Ini 1000 lawyernya ada di mana begitu Pak Yasona? Ternyata 1000 lawyernya hari ini hadir di seluruh pelosok Indonesia dan ternyata mengikuti melalui Zoom. Saya mau lambaikan tangan dulu untuk kawan-kawan yang ikut di acara Zoom. Wah, semuanya boleh lambaikan tangan semuanya. Ya. Terima kasih bro. Semuanya yang hari ini bisa mengikuti. Ada beberapa hal yang tentu saja menjadi begitu penting buat GLDC. Karena ini saya kira lembaga pertama dalam konteks Pilpres yang dibentuk. Nanti akan banyak sekali persoalan. Sekarang tersinggung sedikit aja marah. Tersinggung sedikit sekarang ada laporan ke polisi. Sedikit aja. Barangkali kita menggunakan medsos karena situasi sangat emosional kemudian jadi perkara. Polisi itu seringkali menjadi juru damai dan metre 10.000 menjadi sangat laku. Maka saya titip yang pertama, pendukungnya Ganjar Pranowo tidak boleh membuli, tidak boleh main hoax. Nah, kita punya etika, kita punya cara berpikir yang sehat, ya. Ada data, ada fakta yang bisa ditampilkan, itu boleh. Tapi kalau ngarang-ngarang apalagi hoax, menipu, jangan. Dan saya titip pesan,
demokratisasi sudah berjalan. Pilpres bukan kali ini, kemarin juga sudah pilpres, dan kita semua punya pengalaman itu. Pasti yang ada di sini kemarin ada yang mendukung Pak Jokowi, ada yang mendukung calon lain, yakin saja itu. Ya, tapi hari ini sudah selesai, semua sudah bergabung. Bagaimana kemudian kita bisa berjalan bersama-sama. Nah, pada konteks itulah, karena sudah terbiasa kita mengikuti pemilu, maka yuk kita jaga perasaan saudara-saudara kita. Maka yuk saya ajak, kalau kawan-kawan berbicara tidak membawa isu agama, tidak membawa isu suku, tidak membawa isu golongan-golongan. Kalau itu bisa kita lakukan, maka kita bisa tunjukkan bagaimana keberadaban kita dalam pemilu. Itulah uji kedewasaan dalam demokrasi. Yang berikutnya, untuk seluruh pendukung Ganjar Pranowo, sabar ya. Sabar pertama, belum ada pasangannya. Nggak usah banyak tanya, sabar, bentar lagi berproses. Sabar kedua, banyak partai yang sekarang akan bekerja sama dan insya Allah akan datang kembali beberapa partai. Sabar yang ketiga, ini belum kampanye, ya. Karena ini belum kampanye, maka sosialisasi, maka deklarasi, kita juga harus membawa etika itu. Jadi mengajak memilihnya nanti saja, agar kemudian kita juga mengedukasi publik bahwa belum saatnya kampanye. Tapi kita konsolidasikan kekuatan ini agar semua bersiap-siap sambil mengedukasi publik. Bapak Ibu, ini beberapa catatan penting, dan tentu saja kawan-kawan lawyer ketika Pak Yasona menyampaikan, Mas ini bukan hanya lawyer, ada banyak pengusaha, ada tiktokers tadi ya Pak, ada tiktokers, terus kemudian ada anak-anak muda, ada anak yang pernah muda, dan ada yang pernah muda sekali tapi sekarang dia mengaku muda gitu ya. Itu namanya semangat dan itu boleh. Contohnya Pak Yasona. Dari dulu saya kenal ya segitu terus, muda terus, semangat terus. Kita yang lebih tua ini malu sama Pak Yasona. Bapak Ibu, teman-teman, para lawyer dan semua yang sudah berkumpul, kami senang, termasuk yang ada di daerah yang sekarang mengikuti secara Zoom. Kami mohon bisa dibantu diidentifikasi problem-problem yang sekiranya punya potensi untuk bisa memunculkan dispute, konflik. Tolong betul. Karena apa? Tugas kita untuk meredam. Yang kedua, mari kita berimajinasi pada saat kemudian terjadi pemilihan. Dan dispute biasanya terkait dengan penghitungan suara, sah dan tidak sah. Siapa yang berkampanye, siapa yang menjadi tim sukses, semua sifatnya legal formal, sampai nanti coblosan, sampai penghitungan, terus saja. Tolong ini dijaga betul. Dan menghitungnya, kalau ini banyak, kami berharap di setiap daerah nanti bisa menempel dengan tim sukses, menempel dengan partai pengusung, menempel dengan para relawan. Karena relawannya banyak sekali. Jadi pada saat kita bertemu relawan, wow, kami tidak bisa menghitung. Mas Ahmad Basara yang menghitung. Lama-lama saya lihat dia tambah stres gitu kan. Tiap hari datengin orang, tiap hari cuma minta jadwal. Itu Indonesia. Bahkan tidak jarang jadwalnya di luar negeri ya Mas Bas ya. Kemarin kawan-kawan di Amerika bersatu, di Eropa, di Australia, ya, di Hong Kong, mereka bergerak semuanya. Saya terharu dan ini adalah kekuatan yang rasa-rasanya pada saat ya 2 pilpres kemarin kita memang berjalan bersama-sama. Sebagian besar di antara kita memang barisan dari pendukung Pak Jokowi. Antara kita, sebagian besar. Nah, dengan 53% suara dari kelompok milenial dan generasi Z inilah yang kemudian menjadi potential voters, mereka yang akan menjadi pemilih pemula. Mungkin dari GLDC juga akan bisa masuk ke sana lewat para tiktokers ini untuk mengajak, mengedukasi, berpolitik yang baik, penuh dengan kesantunan,
tahu jadwal politik, dan tahu fakta-fakta sejarah yang ada. Sehingga semua calon pemilih akan mendapatkan referensi yang cukup untuk menentukan pilihannya. Bapak Ibu, terima kasih. Saya terharu dan dibisikin Mas Basara. Ini warrior, hebat-hebat yang biasanya kalau membuat acara pasti berfoto berbintang. Tapi hari ini bersama dengan rakyat yang paling bawah. Hari ini lawyernya bersama dengan rakyat di gang-gang sempit. Maka mudah-mudahan ini sebuah pertanda bagaimana kita akan bersama mereka sampai nanti. Bapak Ibu, terima kasih. Salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tujuan dari deklarasi sebenarnya kita sudah jalan, kita sudah melakukan kampanye yang baik. Kita harapkan itu ada, tapi lebih spesifik lagi para pengajar ini siap mendampingi. Karena saat ini misalkan di media sosial banyak sekali yang itu menatap capres kita, sehingga kita siapkan itu untuk mendampingi. Semua akan kita antisipasi, tapi paling tidak kita ingin pemilu ini berjalan dengan damai, pemilu ini berjalan dengan jadi sekali lagi ini pengacara lebih bahkan betul ya Pak, kita akan mendampingi Pak Ganjar mungkin Pak Ganjar lebih memuaskan. Sosok Ganjar di mata GLDC gimana? Tadi sudah sampaikan, silakan Pak Yacen. Kalau kami dari GLDC, Ganjar Law and Development Center, yang bukan hanya di hukum, tapi kami bergerak di semua bidang, ekonomi, lingkungan, kami juga bergerak di komunitas, hobi, dan sebagainya. Kami melihat sosok Pak Ganjar ini adalah sebagai paket lengkap, ya. Paket lengkap, jadi beliau itu dari segala aspek kami melihat beliaulah yang paling cocok sebagai penerus daripada presiden yang sudah baik sekali ini, Presiden Jokowi. Terbaik adalah Pak Ganjar. Terima kasih. Pak Soni Dana Joshua Novitupulu. Pak Soni Dana Paramita sebagai Ketua Umum GLDC, saya Joshua Novitupulu sebagai Sekjen. Ini di sebelah ini semua adalah ketua. Kami bergerak secara nasional ya, seluruh Indonesia GLDC. Ini kantor DPD. Terima kasih. Yang insya Allah Mas Presiden, kebetulan saya dari Cirebon, saya dari Keraton Kanoman Mas, maka panggilnya Mas. Baik, izin rekan-rekan dan semua, saya dikasih amanah untuk mewakili rekan-rekan membacakan deklarasi kita untuk kemenangan Mas Ganjar. Baik, deklarasi 1000 lawyer untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Rekan-rekan mengikuti apa yang kemudian saya baca.
menyatakan bahwa kami siap mendukung dan memenangkan Bapak Haji Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden Indonesia periode 2024-2029 yang selama ini terbukti merupakan putra terbaik bangsa yang memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika, bahwa kami siap mengkampanyekan secara penuh visi, misi, dan program kerja Haji Ganjar Pranowo dalam melanjutkan program pembangunan di segala bidang yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Bahwa kami menyatakan siap melakukan advokasi dan bantuan hukum kepada Haji Ganjar Pranowo dan seluruh relawannya. Jakarta 25 Juni 2023, BPT Ganjar Lawan Development Center. Demikian, sebelum saya turun, saya juga ikut memberikan semangat. Kalau saya mengatakan Ganjar presiden, kalau saya mengatakan dan sedang, maka menangkan presiden. Ganjar, baik. Ganjar presiden, Ganjar presiden, Ganjar presiden, RKTI. Baik, makasih. Luar biasa, terima kasih Bapak Didi Tasidi. Atas pimpinan deklarasinya, silakan kembali ke tempat duduk. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Luar biasa komitmen kita semua melalui deklarasi ini. Boleh tepukan tangan yang meriah sekali lagi. Luar biasa. Selanjutnya, mari bersama kita mendengarkan pesan dan arahan dari calon Presiden Republik Indonesia 2024, Bapak Haji Ganjar Pranowo. Disilakan mari ke atas panggung. Ganjar! 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 GLDC! Menangkan Ganjar! GLDC! Menangkan Ganjar! Tapi mic-nya baterainya mau habis itu. Ya, karena tadi semangat sekali kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ada nggak kamera yang nyorot saya kemudian dikonekkan dengan ikut Zoom? Kameranya yang mana yang bisa? Ada? Oke. Saya boleh di close up mas di situ? Boleh di close up nggak? Boleh? Ditampilkan di monitor untuk operator. Boleh juga yang lain dimatikan dulu yang ikut Zoom. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ada Pak Yasona Lauli di sini. Apakah saya perlu memperkenalkan lagi? Rasanya tidak perlu kita kenal. Mas Bas, terima kasih atas arah ini nemenin saya keliling ke banyak tempat. Terima kasih kawan-kawan dari GLDC. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman. Tapi saya agak takut juga ini. Ini 1000 lawyernya ada di mana begitu Pak Yasona? Ternyata 1000 lawyernya hari ini hadir di seluruh pelosok Indonesia dan ternyata mengikuti melalui Zoom. Saya mau lambaikan tangan dulu untuk kawan-kawan yang ikut
di acara Zoom. Wah, semuanya boleh lambaikan tangan semuanya. Ya. Terima kasih bro. Semuanya yang hari ini bisa mengikuti. Ada beberapa hal yang tentu saja menjadi begitu penting buat BLBC. Karena ini saya kira lembaga pertama dalam konteks pilpres yang dibentuk. Betul, nanti akan banyak sekali persoalan. Sekarang tersinggung sedikit aja marah. Tersinggung sedikit sekarang ada laporan ke polisi. Sedikit aja. Barangkali kita menggunakan medsos karena situasi sangat emosional kemudian jadi perkara. Polisi itu seringkali menjadi juru damai dan metre 10.000 menjadi sangat laku. Maka saya titip yang pertama, pendukungnya Ganjar Pranowo tidak boleh membuli, tidak boleh main hoax. Nah, kita punya etika, kita punya cara berpikir yang sehat, ya. Ada data, ada fakta yang bisa ditampilkan, itu boleh. Tapi kalau ngarang-ngarang apalagi hoax, menipu, jangan. Dan saya titip pesan, demokratisasi sudah berjalan, pilpres bukan kali ini. Kemarin juga sudah pilpres. Dan kita semua punya pengalaman itu. Pasti yang ada di sini kemarin ada yang mendukung Pak Jokowi, ada yang mendukung calon lain, yakin saya itu. Ya. Tapi hari ini sudah selesai, semua sudah bergabung. Bagaimana kemudian kita bisa berjalan bersama-sama. Nah, pada konteks itulah karena sudah terbiasa kita mengikuti pemilu, maka yuk kita jaga perasaan saudara-saudara kita. Maka yuk saya ajak, kalau kawan-kawan berbicara tidak membawa isu agama, tidak membawa isu suku, tidak membawa isu golongan-golongan. Kalau itu bisa kita lakukan, maka kita bisa tunjukkan bagaimana keberadaban kita dalam pemilu. Itulah uji kedewasaan dalam demokrasi. Yang berikutnya, untuk seluruh pendukung Ganjar Pranowo, sabar ya. Sabar pertama, belum ada pasangannya. Ini nggak usah banyak tanya, sabar, sebentar lagi berproses. Sabar kedua, banyak partai yang sekarang akan bekerja sama dan insya Allah akan datang kembali beberapa partai. Sabar yang ketiga, ini belum kampanye, ya. Karena ini belum kampanye, maka sosialisasi, maka deklarasi, kita juga harus membawa etika itu. Jadi mengajak memilihnya nanti saja. Agar kemudian kita juga mengedukasi publik bahwa belum saatnya kampanye. Tapi kita konsolidasikan kekuatan ini agar semua bersiap-siap sambil mengedukasi publik. Bapak Ibu, ini beberapa catatan penting dan tentu saja kawan-kawan lawyer seperti Pak Yasona menyampaikan, Mas ini bukan hanya lawyer, ada banyak pengusaha, ada tiktokers tadi ya Pak, ada tiktokers, terus kemudian ada anak-anak muda. Ada anak yang pernah muda dan ada yang pernah muda sekali tapi sekarang dia mengaku muda gitu ya. Itu namanya semangat dan itu boleh. Contohnya Pak Yasona. Dari dulu saya kenal ya segitu terus, muda terus, semangat terus. Kita yang lebih tua ini malu sama Pak Yasona. Bapak Ibu, teman-teman, para lawyer dan semua yang sudah berkumpul, kami senang termasuk yang ada di daerah yang sekarang mengikuti secara Zoom. Kami mohon bisa dibantu diidentifikasi problem-problem yang sekiranya punya potensi untuk bisa memunculkan dispute, konflik. Tolong betul. Karena apa? Tugas kita untuk meredam. Yang kedua, mari kita berimajinasi pada saat kemudian terjadi pemilihan. Dan dispute biasanya terkait dengan penghitungan suara, sah dan tidak sah. Siapa yang berkampanye, siapa yang menjadi tim sukses, semua sifatnya legal formal, sampai nanti coblosan, sampai penghitungan, terus saja. Tolong ini dijaga betul.
Dan menghitungnya, kalau ini banyak, kami berharap di setiap daerah nanti bisa menempel dengan tim sukses, menempel dengan partai pengusung, menempel dengan para relawan. Karena relawannya banyak sekali. Jadi pada saat kita bertemu relawan, wow, kami tidak bisa menghitung. Mas Ahmad Basara yang menghitung. Lama-lama saya lihat dia tambah stres gitu kan. Tiap hari datengin orang, tiap hari cuma minta jadwal. Itu Indonesia. Bahkan tidak jarang jadwalnya di luar negeri ya Mas Bas ya. Kemarin kawan-kawan di Amerika bersatu, di Eropa, di Australia, ya, di Hong Kong, mereka bergerak semuanya. Saya terharu dan ini adalah kekuatan yang rasa-rasanya pada saat ya 2 Pilpres kemarin kita memang berjalan bersama-sama. Sebagian besar di antara kita memang barisan dari pendukung Pak Jokowi. Di antara kita, sebagian besar. Nah, dengan 53% suara dari kelompok milenial dan generasi Z inilah yang kemudian menjadi potential voters, mereka yang akan menjadi pemilih pemula. Mungkin dari GLDC juga akan bisa masuk ke sana lewat para tiktokersnya untuk mengajak, mengedukasi, berpolitik yang baik, penuh dengan kesantunan, tahu jadwal politik, dan tahu fakta-fakta sejarah yang ada. Sehingga semua calon pemilih akan mendapatkan referensi yang cukup untuk menentukan pilihannya. Bapak Ibu terima kasih. Saya terharu dan dibisikin Mas Basara. Ini warrior, hebat-hebat yang biasanya kalau membuat acara pasti berputar berbintang. Tapi hari ini bersama dengan rakyat yang paling bawah. Hari ini lawyernya bersama dengan rakyat di genggang sempit. Maka mudah-mudahan ini sebuah pertanda bagaimana kita akan bersama mereka sampai nanti. Bapak Ibu terima kasih. Salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tujuan dari deklarasi sebenarnya kita sudah jalan, kita sudah melakukan kampanye baik ke arah budaya, tapi lebih spesifik lagi untuk para pengajar siap mendampingi karena saat ini misalkan di media sosial banyak sekali banyak sekali yang menatap capres kita, sehingga kita siapkan itu untuk mendampingi. Semua akan kita antisipasi, tapi paling tidak kita ingin pemilu ini berjalan dengan damai, pemilu ini berjalan sesuai dengan rule of law. Jadi sekali lagi ini pengacara lebih bahkan betul ya Pak, kita akan mendampingi Pak Ganjar Pilpres saja lebih memuaskan. Sosok Ganjar di mata GLDC gimana? Tadi sudah sampaikan, silakan Pak Yades. Kalau kami dari GLDC, Ganjar Law and Development Center, yang bukan hanya di hukum, tapi kami bergerak di semua bidang, ekonomi, lingkungan, kami juga bergerak di komunitas, hobi, dan sebagainya. Kami melihat sosok Pak Ganjar ini adalah sebagai paket lengkap, ya. Paket lengkap, jadi beliau itu dari segala aspek kami melihat beliaulah yang paling cocok sebagai penerus daripada presiden yang sudah baik sekali ini, Presiden Jokowi.
terbaik adalah Pak Ganjar. Terima kasih. Pak Soni Dana Joshua Novitupulu. Pak Soni Dana Paramita sebagai Ketua Umum GLDC, saya Joshua Novitupulu sebagai Sekjen. Ini di sebelah ini semua adalah ketua. Kami bergerak secara nasional ya, seluruh Indonesia GLDC. Ini kantor DPD. Terima kasih. Yang insya Allah Mas Presiden, kebetulan saya dari Cirebon, saya dari Keraton Kanoman Mas, maka apa namanya Mas. Baik, izin rekan-rekan dan semua, saya dikasih amanah untuk mewakili rekan-rekan membacakan deklarasi kita untuk kemenangan Mas Ganjar. Baik, deklarasi 1000 lawyer untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Rekan-rekan mengikuti apa yang kemudian saya baca. Menyatakan bahwa kami siap mendukung dan memenangkan Bapak Haji Ganjar Pranowo dalam pemilihan Presiden Indonesia periode 2024-2029 yang selama ini terbukti merupakan putra terbaik bangsa yang memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika, bahwa kami siap mengkampanyekan secara penuh visi, misi dan program kerja Haji Ganjar Pranowo dalam melanjutkan program pembangunan di segala bidang yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Bahwa kami menyatakan siap melakukan advokasi dan bantuan hukum kepada Haji Ganjar Pranowo dan seluruh relawannya. Jakarta 25 Juni 2023, DPT Ganjar Lawan Development Center. Demikian, sebelum saya turun, saya juga ikut memberikan semangat. Kalau saya mengatakan Ganjar Presiden, kalau saya mengatakan Ganjar, maka menangkan Presiden. Ganjar, baik. Ganjar Presiden! Ganjar Presiden! Ganjar Presiden! RKJI! Baik, terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bapak Didi Tasidi. Atas pimpinan deklarasinya, silakan kembali ke tempat duduk. Hadirin silakan untuk duduk kembali. Luar biasa komitmen kita semua melalui deklarasi ini. Boleh tepukan tangan yang meriah sekali lagi. Luar biasa. Selanjutnya, mari bersama kita mendengarkan pesan dan arahan dari calon Presiden Republik Indonesia 2024, Bapak Haji Ganjar Pranowo. Silakan naik ke atas panggung. Ganjar! 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 GLDC! Menangkan Ganjar! GLDC! Menangkan Ganjar! Tapi mic-nya baterainya mau habis itu. Ya, karena tadi semangat sekali kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.
Ada nggak kamera yang nyorot saya kemudian dikonekkan dengan ikut Zoom? Kameranya yang mana yang bisa? Ada? Oke. Saya boleh di close up mas di situ? Boleh di close up nggak? Boleh? Ditampilkan di monitor untuk operator? Boleh juga yang lain dimatikan dulu yang ikut Zoom. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ada Pak Yasona Lauli di sini. Apakah saya perlu memperkenalkan lagi? Rasanya tidak perlu kita kenal. Mas Bas, terima kasih atas arah ini nemenin saya keliling ke banyak tempat. Terima kasih kawan-kawan dari GLBC. Terima kasih. Bapak Ibu teman-teman, tapi saya agak takut juga ini. Ini 1000 lawyernya ada di mana begitu Pak Yasona? Ternyata 1000 lawyernya hari ini hadir di seluruh pelosok Indonesia dan ternyata mengikuti melalui Zoom. Saya mau lambaikan tangan dulu untuk kawan-kawan yang ikut di acara Zoom. Wah, semuanya boleh lambaikan tangan semuanya. Ya. Terima kasih bro, semuanya yang hari ini bisa mengikuti. Ada beberapa hal yang tentu saja menjadi begitu penting buat GLBC, karena ini saya kira lembaga pertama dalam konteks pilpres yang dibentuk. Itu nanti akan banyak sekali persoalan. Sekarang tersinggung sedikit aja marah. Tersinggung sedikit sekarang ada laporan ke polisi. Sedikit aja. Kadang-kali kita menggunakan medsos karena situasi sangat emosional kemudian jadi perkara. Polisi itu seringkali menjadi juru damai dan metre 10.000 menjadi sangat laku. Maka saya titip yang pertama, pendukungnya Ganjar Pranowo tidak boleh membuli, tidak boleh main hoax. Nah, kita punya etika, kita punya cara berpikir yang sehat, ya. Ada data, ada fakta yang bisa ditampilkan, itu boleh. Tapi kalau ngarang-ngarang apalagi hoax, menipu, jangan. Dan saya titip pesan, demokratisasi sudah berjalan, pilpres bukan kali ini. Kemarin juga sudah pilpres. Dan kita semua punya pengalaman itu. Pasti yang ada di sini kemarin ada yang mendukung Pak Jokowi, ada yang mendukung calon lain, yakin saja itu. Ya. Tapi hari ini sudah selesai, semua sudah bergabung. Bagaimana kemudian kita bisa berjalan bersama-sama. Nah, pada konteks itulah karena sudah terbiasa kita mengikuti pemilu, maka yuk kita jaga perasaan saudara-saudara kita. Maka yuk saya ajak, kalau kawan-kawan berbicara tidak membawa isu agama, tidak membawa isu suku, tidak membawa isu golongan-golongan. Kalau itu bisa kita lakukan, maka kita bisa tunjukkan bagaimana keberadaban kita dalam pemilu. Itulah uji kedewasaan dalam demokrasi. Yang berikutnya, untuk seluruh pendukung Ganjar Pranowo, sabar ya. Sabar pertama, belum ada pasangannya. Tidak usah banyak tanya, sabar, sebentar lagi berproses. Sabar kedua, banyak partai yang sekarang akan bekerja sama dan insya Allah akan datang kembali beberapa partai. Sabar yang ketiga, ini belum kampanye, ya. Karena ini belum kampanye, maka sosialisasi, maka deklarasi, kita juga harus membawa etika itu. Jadi mengajak memilihnya nanti saja, agar kemudian kita juga mengedukasi publik bahwa belum saatnya kampanye. Tapi kita konsolidasikan kekuatan ini agar semua bersiap-siap sambil mengedukasi publik. Bapak Ibu, ini beberapa catatan penting dan tentu saja kawan-kawan lawyer ketika Yasona menyampaikan, Mas ini bukan hanya lawyer, ada banyak pengusaha, ada TikToker saja ya Pak.
ada tiktokers, terus kemudian ada anak-anak muda, ada anak yang pernah muda, dan ada pernah yang pernah muda sekali tapi sekarang dia mengaku muda gitu ya. Itu namanya semangat dan itu boleh. Contohnya Pak Yasona. Dari dulu saya kenal ya segitu terus, muda terus, semangat terus. Kita yang lebih tua ini malu sama Pak Yasona. Bapak Ibu, teman-teman, para lawyer dan semua yang sudah berkumpul, kami senang termasuk yang ada di daerah yang sekarang mengikuti secara Zoom. Kami mohon bisa dibantu diidentifikasi problem-problem yang sekiranya punya potensi untuk bisa memunculkan dispute, konflik. Tolong betul. Karena apa? Tugas kita untuk meredam. Yang kedua, mari kita berimajinasi pada saat kemudian terjadi pemilihan. Dan dispute biasanya terkait dengan penghitungan suara, sah dan tidak sah. Siapa yang berkampanye, siapa yang menjadi tim sukses, semua sifatnya legal formal, sampai nanti coblosan, sampai penghitungan, terus saja. Tolong ini dijaga betul. Dan menghitungnya, kalau ini banyak, kami berharap di setiap daerah nanti bisa menempel dengan tim sukses, menempel dengan partai pengusung, menempel dengan para relawan. Karena relawannya banyak sekali. Jadi pada saat kita bertemu relawan, wow, kami tidak bisa menghitung. Mas Ahmad Basara yang menghitung. Lama-lama saya lihat dia tambah stres gitu kan. Tiap hari datengin orang, tiap hari cuma minta jadwal. Itu Indonesia. Bahkan tidak jarang jadwalnya di luar negeri ya Mas Bas ya. Kemarin kawan-kawan di Amerika bersatu, di Eropa, di Australia, ya, di Hong Kong, mereka bergerak semuanya. Saya terharu dan ini adalah kekuatan yang rasa-rasanya pada saat ya 2 pilpres kemarin kita memang berjalan bersama-sama. Sebagian besar di antara kita memang barisan dari pendukung Pak Jokowi. Antara kita, sebagian besar. Nah, dengan 53% suara dari kelompok milenial dan generasi Z inilah yang kemudian menjadi potential voters, mereka yang akan menjadi pemilih pemula. Mungkin dari GLDC juga akan bisa masuk ke sana lewat para tiktokersnya untuk mengajak, mengedukasi, berpolitik yang baik, penuh dengan kesantunan, tahu jadwal politik, dan tahu fakta-fakta sejarah yang ada. Sehingga semua calon pemilih akan mendapatkan referensi yang cukup untuk menentukan pilihannya. Bapak Ibu, terima kasih. Saya terharu dan dibisikin Mas Basara. Ini warrior, hebat-hebat, yang biasanya kalau membuat acara pasti berputar-berputar. Tapi hari ini bersama dengan rakyat yang paling bawah. Hari ini lawyernya bersama dengan rakyat di genggang sempit. Maka mudah-mudahan ini sebuah pertanda bagaimana kita akan bersama mereka sampai nanti. Bapak Ibu, terima kasih. Salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganjar kita pilih siapa-siapa yang paling tidak selama ini dengan rekam jejak kemungkinan beliau yang selalu menyatakan ada apa berdasar pengalaman itu adalah alasan yang pertama kita Pak Ganjar. Acara ini nanti akan tersebar nanti sebagian juga akan lewat meeting dan kita akan mendampingi Pak Ganjar khususnya dalam aspek-aspek legal. Iya, tujuan dari deklarasi ini sebenarnya kita sudah jalan, kita sudah melakukan kampanye baik kita budaya, tapi lebih spesifik lagi para pengajar siap mendampingi karena saat ini misalkan di media sosial banyak sekali yang menatap capres kita, sehingga kita siapkan itu untuk mendampingi. Semua akan kita antisipasi, tapi paling tidak kita ingin pemilu ini berjalan dengan damai, pemilu ini berjalan dengan rule of law. Jadi sekali lagi ini pengacara lebih bukan betul ya Pak. Kita akan mendampingi Pak Ganjar pilpres saja lebih memuaskan. Selain Pak Yasona nanti kita masih menunggu Pak Ganjar
Pak. Karena nanti juga ada pendaftaran. Ini murni inisiatif dari warga yang ingin mengundang capresnya. Sosok Ganjar di mata GLDC gimana? Tadi sudah disampaikan, silakan. Ya, ya. Kalau kami dari GLDC Ganjar Law and Development Center yang bukan hanya di hukum, tapi kami bergerak di semua bidang ekonomi, lingkungan, kami juga bergerak di komunitas, hobi dan sebagainya. Kami melihat sosok Pak Ganjar ini adalah sebagai paket lengkap, ya. Paket lengkap. Jadi beliau itu dari segala aspek kami melihat beliaulah yang paling cocok sebagai penerus daripada presiden yang sudah baik sekali ini, Presiden Jokowi. Terbaik adalah Pak Ganjar. Terima kasih. Pak Soni Dana Joshua Novitupulu. Pak Soni Dana Paramita sebagai Ketua Umum GLDC, saya Joshua Novitupulu sebagai Sekjen. Ini di sebelah ini semua adalah ketua-ketua. Kami bergerak secara nasional ya, seluruh Indonesia GLDC. Ini kantor DPD-nya. Terima kasih. Yang insya Allah Mas Presiden, kebetulan saya dari Cirebon, saya dari Keraton Kanoman Mas, maka panggilnya Mas. Baik, izin rekan-rekan dan semua, saya dikasih amanah untuk mewakili rekan-rekan membacakan deklarasi kita untuk kemenangan Mas Ganjar. Baik, deklarasi 1000 lawyer untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Rekan-rekan mengikuti apa yang kemudian saya baca. Menyatakan bahwa kami siap mendukung dan memenangkan Bapak Haji Ganjar Pranowo dalam pemilihan Presiden Indonesia periode 2024-2029 yang selama ini terbukti merupakan putra terbaik bangsa yang memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika, bahwa kami siap mengkampanyekan secara penuh visi, misi dan program kerja Haji Ganjar Pranowo dalam melanjutkan program pembangunan di segala bidang yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Bahwa kami menyatakan siap melakukan advokasi dan bantuan hukum kepada Haji Ganjar Pranowo dan seluruh relawannya. Jakarta 25 Juni 2023, DPT Ganjar Law and Development Center. Demikian, sebelum saya turun, saya juga ikut memberikan semangat. Kalau saya mengatakan Ganjar Presiden, kalau saya mengatakan Ganjar, maka menangkan Presiden. Ganjar, baik. Ganjar Presiden! Ganjar Presiden! Ganjar Presiden! RKCI! Ganjar! Baik, terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bapak Didi Tasidi.
pimpinan deklarasinya disilakan kembali ke tempat duduk. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Luar biasa komitmen kita semua melalui deklarasi ini. Boleh tepukan tangan yang meriah sekali lagi. Luar biasa. Selanjutnya, mari bersama kita mendengarkan pesan dan arahan dari calon Presiden Republik Indonesia 2024, Bapak Haji Ganjar Pranowo. Disilakan naik ke atas panggung. Ganjar! 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 GLDC! Menangkan Ganjar! GLDC! Menangkan Ganjar! Tapi mic-nya baterainya mau habis itu. Ya, karena tadi semangat sekali kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ada nggak kamera yang nyorot saya kemudian dikonekkan dengan ikut Zoom? Kameranya yang mana di sana? Ada? Oke. Saya boleh di close up mas di situ? Boleh di close up nggak? Boleh? Ditampilkan di monitor untuk operator. Boleh juga yang lain dimatikan dulu yang ikut Zoom. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ada Pak Yasona Lauli di sini. Apakah saya perlu memperkenalkan lagi? Rasanya tidak perlu kita kenal. Mas Bas, terima kasih atas arah ini nemenin saya keliling ke banyak tempat. Terima kasih kawan-kawan dari GLDC. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman. Tapi saya agak takut juga ini. Ini 1000 lawyernya ada di mana begitu Pak Yasona? Ternyata 1000 lawyernya hari ini hadir di seluruh pelosok Indonesia dan ternyata mengikuti melalui Zoom. Mau lambaikan tangan dulu untuk kawan-kawan yang ikut di acara Zoom. Wah, semuanya boleh lambaikan tangan semuanya. Ya. Terima kasih bro. Semuanya yang hari ini bisa mengikuti. Ada beberapa hal yang tentu saja menjadi begitu penting buat GLDC. Karena ini saya kira lembaga pertama dalam konteks Pilpres yang dibentuk. Nanti akan banyak sekali persoalan. Sekarang tersinggung sedikit aja marah. Tersinggung sedikit sekarang ada laporan ke polisi. Sedikit aja. Barangkali kita menggunakan medsos karena situasi sangat emosional kemudian jadi perkara. Polisi itu seringkali menjadi juru damai dan metre 10.000 menjadi sangat laku. Maka saya titip yang pertama, pendukungnya Ganjar Pranowo tidak boleh membuli, tidak boleh main hoax. Nah, kita punya etika, kita punya cara berpikir yang sehat, ya. Ada data, ada fakta yang bisa ditampilkan, itu boleh. Tapi kalau ngarang-ngarang apalagi hoax, menipu, jangan. Dan saya titip pesan. Demokratisasi sudah berjalan, Pilpres bukan kali ini. Kemarin juga sudah Pilpres. Dan kita semua punya pengalaman itu. Pasti yang ada di sini kemarin ada yang mendukung Pak Jokowi, ada yang mendukung calon lain. Yakin saja itu. Ya. Tapi hari ini sudah selesai. Sudah selesai, semua sudah bergabung. Bagaimana kemudian kita bisa berjalan bersama-sama. Nah, pada konteks itulah, karena sudah terbiasa kita mengikuti pemilu, maka yuk kita jaga perasaan saudara-saudara kita. Maka yuk saya ajak, kalau kawan-kawan berbicara tidak membawa isu agama, tidak membawa isu suku, tidak membawa isu golongan-golongan. Kalau itu bisa kita lakukan, maka kita bisa tunjukkan bagaimana keberadaban kita dalam pemilu. Itulah uji kedewasaan dalam demokrasi. Yang berikutnya, untuk seluruh pendukung Ganjar Pranowo, sabar. Sabar ya. Sabar pertama, belum ada pasangannya. Kamu gak usah banyak tanya, sabar, bentar lagi berproses.
Sabar kedua, banyak partai yang sekarang akan bekerja sama dan insya Allah akan datang kembali beberapa partai. Sabar yang ketiga, ini belum kampanye, ya. Karena ini belum kampanye, maka sosialisasi, maka deklarasi, kita juga harus membawa etika itu. Jadi mengajak memilihnya nanti saja, agar kemudian kita juga mengedukasi publik bahwa belum saatnya kampanye. Tapi kita konsolidasikan kekuatan ini agar semua bersiap-siap sambil mengedukasi publik. Bapak Ibu, ini beberapa catatan penting dan tentu saja kawan-kawan lawyer seperti Pak Yasona menyampaikan, Mas ini bukan hanya lawyer, ada banyak pengusaha, ada tiktokers tadi ya Pak, ada tiktokers, terus kemudian ada anak-anak muda, ada anak yang pernah muda, dan ada yang pernah muda sekali tapi sekarang dia mengaku muda gitu ya. Itu namanya semangat dan itu boleh. Contohnya Pak Yasona. Dari dulu saya kenal ya segitu terus, muda terus, semangat terus. Kita yang lebih tua ini malu sama Pak Yasona. Bapak Ibu, teman-teman, para lawyer dan semua yang sudah berkumpul, kami senang termasuk yang ada di daerah yang sekarang mengikuti secara Zoom. Kami mohon bisa dibantu diidentifikasi problem-problem yang sekiranya punya potensi untuk bisa memunculkan dispute, konflik. Tolong betul. Karena apa? Tugas kita untuk meredam. Yang kedua, mari kita berimajinasi pada saat kemudian terjadi pemilihan. Dan dispute biasanya terkait dengan penghitungan suara, sah dan tidak sah. Siapa yang berkampanye, siapa yang menjadi tim sukses, semua sifatnya legal formal, sampai nanti coblosan, sampai penghitungan, terus saja. Tolong ini jaga betul. Dan menghitungnya, kalau ini banyak, kami berharap di setiap daerah nanti bisa menempel dengan tim sukses, menempel dengan partai pengusung, menempel dengan para relawan. Karena relawannya banyak sekali. Jadi pada saat kita bertemu relawan, wow, kami tidak bisa menghitung. Mas Ahmad Basara yang menghitung. Lama-lama saya lihat dia tambah stres gitu kan. Tiap hari datengin orang, tiap hari cuma minta jadwal. Itu Indonesia. Bahkan tidak jarang jadwalnya di luar negeri ya Mas Bas ya. Kemarin kawan-kawan di Amerika bersatu, di Eropa, di Australia, ya, di Hong Kong, mereka bergerak semuanya. Saya terharu dan ini adalah kekuatan yang rasa-rasanya pada saat ya 2 pilpres kemarin kita memang berjalan bersama-sama. Sebagian besar di antara kita memang barisan dari pendukung Pak Jokowi. Antara kita, sebagian besar. Nah, dengan 53% suara dari kelompok milenial dan generasi Z inilah yang kemudian menjadi potential voters, mereka yang akan menjadi pemilih pemula. Mungkin dari GLDC juga akan bisa masuk ke sana lewat para tiktokers untuk mengajak, mengedukasi, berpolitik yang baik, penuh dengan kesantunan, tahu jadwal politik, dan tahu fakta-fakta sejarah yang ada. Sehingga semua calon pemilih akan mendapatkan referensi yang cukup untuk menentukan pilihannya. Bapak Ibu, terima kasih. Saya terharu dan dibisikin Mas Basara. Ini warrior, hebat-hebat, yang biasanya kalau membuat acara pasti berhotel berbintang. Tapi hari ini bersama dengan rakyat yang paling bawah. Hari ini lawyernya bersama dengan rakyat di genggang sempit. Maka mudah-mudahan ini sebuah pertanda bagaimana kita akan bersama mereka sampai nanti. Bapak Ibu, terima kasih. Salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganjar kita pilih siapa yang paling tidak selama ini dengan rekam jejak dengan beliau yang selalu menyerahkan ada apa benar-benar berdasarkan manfaat itu dalam kawasan yang pertama kita Pak Ganjar acara kita akan tersebar dan tersebar di sebagian juga akan lewat meeting dan kita akan mendampingi Pak Ganjar khususnya dalam aspek-aspek Iya,
dan deklarasi sebenarnya kita sudah jalan, kita sudah melakukan kampanye baik darat maupun udara, tapi lebih spesifik lagi untuk para pengajar siap mendampingi karena saat ini misalkan di media sosial banyak sekali banyak sekali yang menatap capres kita, sehingga kita siapkan itu untuk mendampingi. Semua akan kita antisipasi, tapi paling tidak kita ingin pemilu ini berjalan dengan damai, pemilu ini berjalan dengan beroptimis. Jadi sekali lagi ini pengacara lebih bahkan betul ya Pak, kita akan mendampingi Pak Ganjar, mungkin Pak Ganjar lebih memuaskan. Ini bukan inisiatif dari warga yang ingin mengundang capres. Sosok Ganjar di mata GLDC gimana? Tadi sudah sampaikan, silakan Pak Yacen. Kalau kami dari GLDC, Ganjar Law and Development Center, yang bukan hanya di hukum, tapi kami bergerak di semua bidang, ekonomi, lingkungan, kami juga bergerak di komunitas, hobi, dan sebagainya. Kami melihat sosok Pak Ganjar ini adalah sebagai paket lengkap, ya. Paket lengkap, jadi beliau itu dari segala aspek kami melihat beliaulah yang paling cocok sebagai penerus daripada presiden yang sudah baik sekali ini, Presiden Jokowi. Terbaik adalah Pak Ganjar.